Bab 1021, 10.000 api membakar matahari. Berbagai jenis darah Phoenix yang dikeluarkan oleh ketiga tuan itu melayang di udara. Darah itu akan digunakan ketika Lin Ming melewati penghancuran kehidupan dan tubuhnya benar-benar hancur, di mana mereka akan dapat sepenuhnya menyatu ke dalam garis keturunannya. Mengubah garis keturunan juga harus dilakukan secara teratur. Melalui fusi ini, itu akan menciptakan landasan yang lebih baik bagi garis keturunan Lin Ming untuk menahan penyerapan esensi darah Phoenix dan baptisan yang mengikutinya di masa depan. Pada saat ini, di sisi Phoenix Cry Palace, Sun Ciprestar tiba-tiba teringat sesuatu saat dia menyaksikan semua ini. Dia melirik ke arah Chu Red Cloud dan tersenyum lebar sambil berkata, "Peri Chu, aku ingat kamu membuat taruhan dan juga berhutang setetes darah hati Phoenix padaku." Setetes darah jantung Phoenix awalnya untuk Lin Ming, dan karena Lin Ming sedang melewati penghancuran kehidupan sekarang, ini adalah saat terbaik untuk menebus garis keturunannya yang samar. Sebaiknya kau keluarkan setetes darah jantung Phoenix itu sekarang juga. Kata-kata Sun Ciprestar menempel di telinga Chu Red Cloud seperti paku di kapur. Tubuh Chu Red Cloud bergetar dan kulitnya menjadi sangat jelek. Sebenarnya masih ada 1 tahun sebelum pertaruhannya dengan Sun Ciprestar berakhir, dan itu masih terlalu dini. Meski begitu, bahkan jika Chu Red Cloud benar-benar tidak mau mengakuinya, dia juga menyadari bahwa Yan Little Moon tidak mungkin bisa mengejar Lin Ming. Dia benar-benar kalah taruhan. Dia tidak hanya kehilangan benang sari abadi es Arktik dan setetes darah jantung burung Phoenix, tetapi dia juga kehilangan kehormatannya. Sun Ciprestar, pertaruhan kita masih belum berakhir, jadi untuk apa kamu terburu-buru? Hehe, aku tahu itu, tapi bukankah hasilnya sudah jelas? Sun Ciprestar bukanlah orang yang baik hati. Setelah diintimidasi oleh Chu Red Cloud tanpa kemampuan membalas, api telah lama membara di dalam hatinya. Sekarang Chu Red Cloud mengalami kemalangan, mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menginjaknya sedikit? Jika menurutmu Yan Little Moon masih bisa mengejar Lin Ming setelah 1 tahun, maka aku akan menunggu. Meski begitu, bagaimana kalau kamu mengambil setetes darah jantung Phoenix itu sekarang, dan setahun kemudian, jika Yan Little Moon bisa mengejar Lin Ming, aku akan memberikan kompensasi padamu dengan 10 tetes saja. Itu jika kamu begitu percaya pada dirimu sendiri. Wajah Chu Red Cloud menjadi merah padam. Di depan banyak orang, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menolak Sun Ciprestar. Kalau tidak, dia akan mendapatkan reputasi bahwa dia adalah orang yang tidak mampu membayar utangnya. Dia menekan rasa malu di kepalanya dan berkata dengan suara muram, "Aku tidak membawa darah hati Phoenix bersamaku saat ini." Chu Red Cloud tidak bisa mengeluarkan setetes darah jantung Phoenix saat ini. Dia berbeda dari Monarch Sweetie Fox dan Duke Golden Sword. Mereka telah membawa darah jantung Phoenix sebagai hadiah selama ini, tetapi jika Chu Red Cloud memiliki darah jantung Phoenix, dia pasti sudah menggunakannya, jadi bagaimana dia bisa dengan santai menyimpannya? Tidak masalah, kamu bisa meminjamnya dari Yan Little Moon. Jika saya ingat dengan benar, ketika Yan Little Moon menerobos neraka api tingkat kelima sejauh 5.000 mil, dia juga mendapatkan darah jantung Phoenix sebagai hadiah. Sun Ciprestar berkata, tidak peduli jika dia terdengar tidak masuk akal. Chu Red Cloud belum pernah merasa begitu malu sebelumnya. Dia sebenarnya harus meminta seorang junior untuk meminjam hadiah yang dia terima untuk membayar taruhan yang kalah. Ini hanyalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Bibi, biarkan saja, kita benar-benar kalah kali ini. Yan Little Moon menggigit bibirnya saat dia berbicara dengan suara lembut. Dia menyentuh cincin spasialnya dan mengeluarkan botol giok, ini adalah darah jantung Phoenix. Sun Ciprestar tersenyum saat menerima kotak giok itu. Dengan jentikan jarinya, dia melemparkan setetes darah jantung Phoenix ke udara. Saat Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan kali ini, ada sekitar 70-80 tetes darah jantung Phoenix senilai garis keturunan Phoenix di udara. Tapi, setiap tetes darah jantung Phoenix sangatlah berharga, setiap tetes akan mampu memberi Lin Ming keuntungan yang jauh lebih besar. Senior Ruby Sovereign, Anda bisa mulai, kata Blackwood. Haha bagus, sungguh kekuatan garis keturunan yang mewah. Bahkan talenta puncak dari keluarga terhormat klan Phoenix kuno mungkin tidak memiliki begitu banyak garis keturunan Phoenix. Ini cukup untuk meletakkan dasar yang kuat bagi Lin Ming. Saya yakin Lin Ming juga akan mengingat kebaikan Anda mulai hari ini. Ruby Sovereign tertawa dan seberkas cahaya merah tiba-tiba keluar dari kedalaman 18 neraka api. Itu membungkus darah Phoenix dan menyeret semuanya ke bawah. Ada 60.000 mil yang memisahkan permukaan dari tingkat ke-7 tempat Lin Ming berada. Tetapi dengan kekuatan supernatural dari Ruby Sovereign yang berpindah ruang, darah Phoenix tiba hanya dalam sekejap mata. Kami mulai. Saat Ruby Sovereign berbicara, distorsi besar terjadi di neraka api tingkat ke-7. Energi asal api dalam jumlah besar terkondensasi, berkumpul dan membentuk sosok pria berpenampilan garang. Pria ini berwajah liar seperti singa, dia adalah roh artefak dari 18 neraka api, penguasa Ruby. Ruby Sovereign sudah ada selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi budidayanya. Tapi, hanya dari fakta bahwa Ruby Sovereign mampu membagi kesadaran ilahinya menjadi puluhan ribu helai untuk menjaga dan mengamankan keselamatan setiap penantang uji coba di neraka api, seseorang dapat memperkirakan kekuatannya. Dia hanyalah monster tua yang sangat kuat. Saat Ruby Sovereign muncul, semua energi asal api tingkat ke-7 berubah menjadi jinak seolah-olah itu adalah tentara yang menyapa sang jenderal. Tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Lin Ming tentang hukum kebakaran,
Ketika harus mengendalikan energi asal api di neraka api, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1% pun dari Ruby Sovereign. Ini karena Ruby Sovereign adalah penguasa neraka api yang sebenarnya. Ruby Sovereign mengulurkan tangannya. Di antara kedua tangannya, sejumlah besar kekuatan api keluar. Ketika Lin Ming melewati tahap ke-6 penghancuran kehidupan, dia melakukannya dengan bantuan Peri Feng dan bantuan api suci nirvanik. Tapi sekarang, kekuatan api di tangan Ruby Sovereign benar-benar berbeda. Itu bukan hanya satu elemen api, tapi kekuatan ribuan api berkumpul, mencakup semuanya. 18 neraka api adalah artefak roh atribut api. Setiap level memiliki elemental api, atau bahkan beberapa elemental api yang berjaga. Terlebih lagi, elemental api ini bukan kelas biasa. 6 level pertama dari 18 neraka api masing-masing memiliki satu elemen api, 6 level berikutnya memiliki 2 elemen api, dan 6 level terakhir memiliki 3 elemen api, dengan total 36 elemen api. Selain elemen api, 18 neraka api memiliki esensi api dalam jumlah besar. Setiap level memiliki ratusan flame essences dengan tingkatan berbeda. Dengan semuanya dijumlahkan, ada total 9.999 flame essences. Esensi api dan elemen api ini semuanya lahir dari bintang roh api setelah sejarah miliaran tahun. Dengan planet yang merupakan kobaran api raksasa energi asal api, setelah sekian lama, jumlah esensi api dan elemen api yang lahir dapat dibayangkan. Dan sebagian besar dari esensi api dan elemen api ini dikumpulkan di dalam 18 neraka api. 18 neraka api mengambil segudang esensi api sebagai prajurit, 36 elemen api sebagai jenderal, dan penguasa Ruby sebagai artefak roh yang sangat luar biasa. Dan sekarang, di sekitar Ruby Sovereign, api berbagai warna keluar dari setiap tingkat neraka api. Setiap gumpalan kekuatan api ditarik keluar dari berbagai esensi api dan elemen api oleh Ruby Sovereign. 9.999 esensi api dan 36 elemen api, kekuatan api diekstraksi dari masing-masing elemen. Ketika kekuatan api ini berkumpul, menyatu menjadi satu, itu membentuk matahari besar yang melayang di antara tangan Ruby Sovereign. 10.000 api membakar matahari. Ruby Sovereign langsung menuangkan kekuatan api ini ke tubuh Lin Ming. Bang, tidak peduli seberapa kuat tubuh Lin Ming, betapa kuatnya meridiannya, atau seberapa besar kekuatan api yang dapat diserap oleh Heretical God Sprout, ia tetap tidak dapat menahan dampak seketika itu. Tubuh fisik Lin Ming mulai hancur. Kulitnya, dagingnya, meridiannya, pembuluh darah, organ, otot, tulang, sumsum, otak, semuanya meledak total. Itu berubah menjadi partikel daging dan darah paling murni dan terkecil yang melayang di ruang sekitarnya. Proses melintasi penghancuran kehidupan sangatlah berisiko, itu tidak memungkinkan adanya gangguan sedikitpun. Menyeberangi penghancuran kehidupan di neraka api yang berbahaya pada awalnya adalah hal yang mustahil. Namun, dengan dukungan Ruby Sovereign, ketidakmungkinan ini menjadi mungkin. Bukan hanya itu, tapi Ruby Sovereign telah mengumpulkan kekuatan api dari seluruh penjuru untuk membantu meredam tubuh Lin Ming. Pada saat tubuh Lin Ming hancur, lautan spiritualnya juga terkoyak. Perasaan itu seperti bola baja sejuta jin menghantam kepalanya. Seiring dengan sakit kepala yang hebat, Lin Ming juga bisa dengan jelas merasakan jiwanya sendiri terurai oleh energi. 9 tahap penghancuran kehidupan adalah untuk menumbuhkan esensi, energi, dan keilahian seorang seniman bela diri. 3 tahap pertama melunakkan esensi, 3 tahap kedua melunakkan energi, dan 3 tahap terakhir, yang disebut ilahi, melemahkan jiwa ilahi. Tahap ketujuh penghancuran kehidupan adalah awal dari penempaan jiwa. Tidak peduli apapun jenis aktivitasnya, apapun yang melibatkan jiwa sangatlah berisiko. Ini adalah tahap ketujuh penghancuran kehidupan, hancurkan dan perbaiki jiwa. Meskipun Lin Ming bisa merasakan jiwanya hancur, pikirannya masih sangat jernih. Pada saat ini, suara samar Ruby Sovereign terdengar di telinganya. Suara ini sepertinya datang dari dunia yang jauh dan imajiner, kabur dan tidak jelas. Lin Ming, pertahankan pikiranmu. Dengan kemauanmu sebagai fondasinya, hancurkan jiwamu. Semakin hancur jiwamu, semakin besar baptisan yang harus kamu jalani dan semakin besar manfaat yang akan kamu terima dalam menerobos alam di masa depan. Tapi, ingatlah bahwa Anda tidak bisa kehilangan diri sendiri. Ada risiko besar dalam menghancurkan dan mereformasi jiwa. Jika jiwamu hancur terlalu parah maka pikiranmu akan menjadi kacau dan kamu bahkan mungkin kehilangan tanda rohmu, selamanya tersesat dalam labirin pikiranmu, dan tidak akan pernah kembali lagi. Anda memiliki semangat bertarung emas, ini adalah modal terbesar Anda. Adapun sejauh mana kamu dapat menghancurkan jiwamu, semua itu terserah kamu. Ketika seorang seniman bela diri mencoba melewati 3 tahap terakhir penghancuran kehidupan, kehancuran, ilahi, tubuh, dantian, dan jiwa mereka akan hancur total. Namun, ada satu hal yang tidak akan hancur, itu adalah keinginan seseorang. Kehendak adalah aspek yang paling ulet dari seorang seniman bela diri. Setelah pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi mati, tubuh mereka akan membusuk sepenuhnya setelah ribuan tahun. Tapi, keinginan mereka akan melewati ratusan ribu tahun tanpa tersebar. Pada 3 tahap terakhir penghancuran kehidupan, jiwa akan membusuk tetapi kemauan tidak. Ketika jiwa hancur dan berenang melalui kehampaan yang tak berujung, kemauan adalah mercusuar yang memanggil jiwa. Selama kemauan seseorang tidak hancur, jiwa dapat direformasi.
Lin Ming memfokuskan pikirannya. Dengan suara berdengung, roh pertempuran emas yang bersembunyi di lautan spiritualnya yang hancur terbang keluar. Cahaya keemasan gelap menerangi ruang di sekitar neraka api. Dunia kehendak diproyeksikan menjadi kenyataan, meliputi fragmen jiwa Lin Ming. Di ruang ini, Lin Ming menghancurkan jiwanya lagi dan lagi tanpa syarat. Ketika Lin Ming tercerahkan tentang pembentukan kehidupan di dalam ruang kekacauan, dia memahami bahwa jiwa dan tubuh fisik berbeda. Tubuh fana dibentuk oleh energi yin dan yang, itu adalah keberadaan material yang terdiri dari partikel yin dan yang terkecil. Tapi, jiwa adalah sejenis energi. Itu adalah medan energi yang mirip dengan medan gaya. Ketika medan gaya ini terkonsentrasi dalam satu area, itulah yang membentuk jiwa. Dan sekarang, Lin Ming menggunakan keinginannya untuk mengunci bidang energi ini, menguraikannya menjadi gelombang jiwa yang paling mendasar. Kemudian, dia mengolahnya dengan energi dan hukum, menyelesaikan tahap ketujuh penghancuran kehidupannya. Bab 1022, Fenomena 7 Musim Gugur. Saat Lin Ming melewati penghancuran kehidupan, seluruh proses ditampilkan di cermin roh api di atas alun-alun menara totem. Hanya karena proyeksi dunia kemauan serta kecemerlangan mempesona dari 10.000 api matahari terbakar sehingga para murid tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam tubuh Lin Ming. Namun, para Master Top seperti Blackwood, Monarch Sweetie Fox, dan Duke Golden Sword secara umum dapat merasakan apa yang sedang terjadi. Dalam dunia proyeksi kemauan, dengan semangat pertempuran emas Lin Ming sebagai pusatnya, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus hancur. Mereka berubah dari ukuran cangkang telur menjadi seukuran sebutir beras, sekali lagi sampai pada ukuran partikel debu sebelum semakin mengecil lagi. Monarch Sweetie Fox merasakan semua yang terjadi dan menghela nafas. Dalam hal semangat pertempuran, Lin Ming bisa dikatakan jauh melampaui para jenius dari alam ilahi. Dalam hal ini saja, dia benar-benar memiliki keunggulan yang sangat besar. Dia membuka gerbang pembukaan dan cara dia melewati tahap ketujuh penghancuran kehidupan sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius biasa. Sebagai ukuran, semangat bertarung merupakan indikator penting dari bakat seorang seniman bela diri. Tentu saja itu memiliki arti yang sangat penting. Saya khawatir Lin Ming mampu sepenuhnya mereduksi jiwanya menjadi potongan-potongan kecil mungkin. Dia melintasi penghancuran kehidupan satu kali sama dengan seorang jenius biasa yang melintasi penghancuran kehidupan dua kali. Setelah dia menyelesaikan 3 tahap terakhir penghancuran kehidupan, saya bertanya-tanya sejauh mana kekuatan jiwa Lin Ming akan mencapainya. Kekuatan jiwa, ia tahan terhadap semua hukum dan juga merupakan dasar dari niat bela diri. Itu adalah dasar untuk mengendalikan esensi sejati. Jika jiwa seseorang tidak cukup kuat, maka potensi seorang seniman bela diri akan padam. Inilah alasan mengapa pembangkit tenaga listrik Eightfold merasa sangat sulit untuk mencapai alam dewa ilahi. Biasanya, bakat bela diri, persepsi, niat bela diri, kekuatan jiwa, kemauan keras, dan takdir seorang seniman bela diri semuanya dianggap sebagai perwujudan komprehensif dari bakat mereka. Dalam kategori ini, bakat bela diri sebenarnya adalah hal yang paling tidak penting. Jika bakat bela diri seseorang kurang, itu bisa ditebus. Ada berbagai macam pil roh berharga dan garis keturunan dewa binatang yang bisa menutupi kekurangan bakat bela diri. Namun, di alam bawah, pil semacam ini sangat langka dan garis keturunan dewa binatang hampir lenyap. Selain itu, ketika seorang seniman bela diri pertama kali mulai berkultivasi, bakat bela diri mereka akan terlihat paling jelas. Inilah sebabnya mereka memberikan penekanan yang berlebihan pada hal itu. Namun untuk aspek lainnya, masing-masing aspeknya sangat sulit dan sangat sulit untuk ditingkatkan. Jika seseorang ingin benar-benar meningkatkan persepsi, hanya gerbang pembukaan 8 gerbang tersembunyi yang memiliki efek seperti itu. Adapun materi surgawi yang meningkatkan persepsi, itu hanyalah harta karun dari legenda. Jika seseorang ingin meningkatkan kemauan, mereka harus menggunakan harta seperti Twin Life Thunder Crystal yang hampir lenyap dari keberadaan. Mengenai takdir, bahkan Holy Lord alam ilahi, Raja Dunia, atau para tetua tertinggi yang ekstrim tidak dapat memahami dengan jelas apa itu. Sedangkan untuk meningkatkan takdir mereka, itu hanyalah lelucon. Dalam arti tertentu, takdir adalah aspek kunci dari bakat seorang seniman bela diri. Bahkan asal-usul seorang seniman bela diri bisa dianggap semacam takdir. Saat Monarch Sweetie Fox dan yang lainnya berbicara, dalam tingkat ketujuh, Lin Ming telah mengurangi fragmen jiwanya menjadi partikel 10.000 kali lebih kecil dari sebutir debu. Setelah kekuatan jiwa benar-benar kehilangan batasan terakhirnya, ia mulai menyebar dalam gelombang jiwa yang paling mendasar. Jiwa adalah sebuah partikel tetapi juga gelombang. Adapun apa asal-usul jiwa, Lin Ming belum mengetahuinya. Meski begitu, ini tidak mencegahnya untuk menghancurkan jiwanya sepenuhnya dan melemahkannya. Gelombang jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergema di dunia proyeksi kemauan. Ketika mereka mencapai penghalang proyeksi, mereka secara alami merefleksikan kembali ke dalam dan menjalani baptisan hukum. Bocah ini, dia benar-benar berhasil mencapai gelar seperti itu. Seru Duke Golden Sword saat melihat ini, takjub. Monarch Sweetie Fox dengan tulus memuji Lin Ming dari lubuk hatinya. Lin Ming tidak hanya memiliki semangat bertarung emas, tapi semangat bertarungnya juga tidak normal, ia memiliki tipe atribut khusus padanya. Jika dia tidak bisa mencapai langkah ini maka mungkin tidak banyak orang lain yang bisa berhasil. Bakatnya benar-benar menimbulkan rasa iri pada semua orang yang melihatnya. Setiap langkah yang diambil Lin Ming mencapai kesempurnaan.
Jika ini terus berlanjut, saya tidak bisa membayangkan batasan apa yang akan dia capai di masa depan. Waktu perlahan berlalu. Ketika seorang seniman bela diri melewati penghancuran kehidupan, mereka biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Bahkan jika Lin Ming mendapat bantuan dari Ruby Sovereign, yang menuangkan akumulasi energi dari 18 neraka api ke dalam dirinya, ini masih bukan proses yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Tapi karena Raja Sweetie Fox dan Duke Golden Sword tidak mengindikasikan bahwa mereka akan pergi, tidak ada satupun murid dari 3 istana cabang yang bisa pergi. Meski begitu, tak seorang pun ingin pergi sejak awal. Menyaksikan peristiwa yang begitu mulia itu sendiri merupakan pengalaman yang sangat langka. Bahkan ada orang-orang yang mampu memperoleh wawasan dari proses Lin Ming melintasi tahap ke-7 penghancuran kehidupan. 20 jam berlalu. Ruby Sovereign menutup matanya, terus berjaga di samping Lin Ming. Adapun jiwa Lin Ming, akhirnya benar-benar hancur. Fragmen jiwa terakhir telah berubah menjadi gelombang jiwa. Pada saat ini, mata Ruby Sovereign terangkat. Sudah waktunya untuk memadukan kekuatan garis keturunan Phoenix. Saat Lin Ming melintasi tahap ke-7 penghancuran kehidupan, ia memiliki 1.200 tetes darah Phoenix kuno biasa, 600 tetes darah bulu-bulu Phoenix, 16 tetes darah jantung Phoenix, 3 tetes darah sumsum Phoenix, dan 1 tetes darah mahkota Phoenix, sebagai dukungan. Selain itu, dengan bantuan pribadi Ruby Sovereign, roh artefak telah mengeluarkan kekuatan 9.999 esensi api dan 36 elemen api yang berbeda. Ruby Sovereign bahkan menambahkan sedikit kekuatan sumbernya. Ini setara dengan menggunakan 10.036 variasi api yang berbeda untuk menguraikan tubuh fana Lin Ming dan melemahkan jiwanya. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak dimiliki oleh talenta ekstrim dari 3 klan keluarga besar. Ini adalah sumber daya yang dimenangkan oleh bakat dan kekuatan. Meskipun klan Phoenix kuno memiliki banyak faksi yang saling bertarung, mereka tetap tidak akan mengubur kejeniusan mereka. Terutama seorang super jenius seperti Lin Ming yang memiliki potensi untuk menjadi patriark klan Phoenix kuno di masa depan. Jika kejeniusan seperti itu dikuburkan, maka klan Phoenix kuno sudah lama mulai mengalami kemunduran dan kehancuran. Kekuatan garis keturunan, menyatu. Ruby Sovereign melambaikan tangannya dan semua darah Phoenix melewatinya dan dipanaskan oleh 10.036 api yang berbeda. Semua kotoran hangus saat darah Phoenix berubah menjadi kabut yang menyatu ke dalam tubuh Lin Ming, menjadi satu dengan garis keturunannya. Bang bang bang, energi asal melonjak. Bahkan 18 neraka api tampak sedikit bergetar. Samar-samar, dalam proyeksi dunia wasiat Lin Ming, seekor burung Phoenix emas terlihat bermandikan api, menjalani kelahiran kembali melalui nirwana. Namun, burung Phoenix ini bukanlah burung Phoenix merah keemasan biasa atau burung Phoenix emas cemerlang, melainkan emas gelap dan mengilap yang langka. Ini adalah burung Phoenix emas gelap. Ini karena kekuatan garis keturunan Lin Ming sudah memiliki bentuk dasar energi nenek moyang yang menyatu ke dalamnya. Meskipun cahayanya menyilaukan, setiap orang yang melihat cermin roh api dapat melihat dengan jelas burung Phoenix emas gelap ini. Ketika para murid muda merasakan aura hebat yang datang dari sosok burung Phoenix, mereka semua merasakan perasaan kagum dan hormat muncul dari lubuk jiwa mereka, membuat mereka ingin sujud dalam pemujaan. Ini adalah kekaguman yang sama yang dirasakan manusia suku primitif kuno terhadap totem suku dewa mereka. Kekuatan garis keturunan ini, luar biasa. Para seniman bela diri saat ini tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Kekuatan garis keturunan Lin Ming saat ini sudah melampaui banyak dari mereka yang hadir. Tapi, jaraknya masih jauh tak terhingga untuk bisa dibandingkan dengan garis keturunan Phoenix kuno Yan Little Moon yang sempurna. Meski begitu, mereka tidak tahu kenapa, tapi di depan kekuatan garis keturunan ini, mereka semua merasakan tekanan yang berasal dari garis keturunan yang sama. Ke arah istana Phoenix yang menawan, pandangan Yan Little Moon menjadi kabur saat dia melihat burung Phoenix emas gelap yang terpantul di cermin roh api. Matanya perih dan tangannya dingin. Hukum dan kekuatan garis keturunan awalnya merupakan titik lemah Lin Ming. Tapi sekarang, itu bukan lagi kelemahannya. Yan Little Moon menarik napas dalam-dalam, bulu matanya bergetar. Dia menghela nafas pahit dengan kesulitan di hatinya. Hanya dalam 1 tahun, yang dia renungkan adalah batu kekacauan, namun pemahamannya tentang hukum telah melampaui pemahamanku. Adapun kekuatan garis keturunan, sementara dia saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saya, mungkin beberapa hari dari sekarang dia mungkin mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Setelah menyatu dengan itu, dia masih belum memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, namun kekuatan garis keturunannya akan membawa aura samar dari dewa binatang sejati. Bahkan aku tidak akan memiliki aura seperti itu. Satu-satunya cara saya melakukannya adalah jika saya juga bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Pada saat itu, siapa yang masih bisa menghentikan Lin Ming? Kelebihan yang dia miliki, mungkin tidak saya miliki. Tapi kelebihan yang aku punya, dia tidak kekurangan satupun. Yan Little Moon memandangi burung Phoenix emas gelap yang mengepakkan sayapnya di neraka api tingkat ke-7, dan segudang emosi membengkak di dalam hatinya. Segala sesuatu yang terjadi pada hari ini tampak seperti ilusi yang luar biasa. Hari ini, dia mengalami kemunduran yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama dia juga mendapat pelajaran penting. Tanpa disadari, 20 jam berlalu. Matahari bintang roh api turun dan terbit kembali. Adapun Lin Ming, terobosannya ke tahap ke-7 penghancuran kehidupan akan segera berakhir.
Partikel daging dan darahnya telah dipanaskan dan dibakar oleh kekuatan 10.036 jenis api yang berbeda, dan telah sepenuhnya menyatu dengan garis keturunan Phoenix kuno. Gelombang jiwa yang memantul dalam dunia proyeksi kemauan juga menyelesaikan putaran terakhir penempaannya. Saat semua orang mengira Lin Ming hendak mereformasi tubuhnya, di langit di atas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh bas. Apa itu? Semua orang melihat ke langit dan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Energi asal langit dan bumi di atas bintang roh api tiba-tiba bergejolak, menjadi gelisah seolah-olah ada harta surgawi yang lahir. Energi asal langit dan bumi membentuk pusaran besar, semuanya melonjak dan meringkuk bersama. Dan, pusat pusaran itu adalah 18 neraka api. Apa ini? Semua murid muda membelalak karena terkejut. Bahkan Duke Golden Sword, Monarch Sweetie Fox, dan Blackwood yang biasanya tanpa emosi dan datar pun terkena dampaknya. Apa yang terjadi sekarang bahkan lebih mengejutkan daripada Lin Ming menerobos ke tingkat ke-7 neraka api. Ini, mungkinkah? Mustahil. Duke Golden Sword, Monarch Sweetie Fox, dan Blackwood secara bersamaan menyadari suatu kemungkinan, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mempercayai pikiran mereka sendiri. Ketidakpercayaan ini berlanjut hingga energi asal langit dan bumi di atas 18 neraka api membentuk pusaran dengan lapisan awan di atasnya. Bagian tengah lapisan awan ini perlahan-lahan jatuh seperti corong raksasa, menghubungkan langsung ke pusat pintu masuk 18 neraka api. Ketika ini terjadi, mereka semua menyadari bahwa pemikiran mereka sebelumnya benar. Meski begitu, dengan kebenaran yang ada di hadapan mereka masih sulit mempercayainya. Awan energi asal. Itu adalah awan energi asal yang dipadatkan dari hukum dunia. Raja Sweetie Fox berteriak dengan suara serak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lin Ming baru berada di tahap ke-7 penghancuran kehidupan, namun ia berhasil membentuk awan energi asal. Ini sungguh, aku bahkan tidak bisa, ini tidak dapat dibayangkan. Awan energi asal adalah fenomena yang hanya muncul ketika seorang seniman bela diri melintasi tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Ketika seorang seniman bela diri menerobos batas 90, esensi, energi, dan keilahian mereka akan mencapai kesempurnaan, dan peristiwa ini akan menyebabkan energi asal langit dan bumi berkumpul dan memadat, membentuk awan energi asal. Awan energi asal ini dipenuhi dengan fragmen hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Awan energi asal juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Peringkat terendah adalah awan energi asal selebar 3 mil. Ini disebut 9 surga berlapis tunggal. Ketika Huo Yangwang melintasi 9 musim gugur, dia melakukannya dengan awan energi asal 4 lapisan surga, selebar 12 mil. Ini sudah cukup untuk membuat khawatir dan mengesankan para murid Phoenix Cry Palace. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa ketika Lin Ming melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan, sebenarnya akan ada awan energi asal berkumpul di langit. Bab 1023, 7 Kejatuhan Sempurna. Dalam sejarah panjang klan Phoenix kuno, memang ada orang jenius yang mampu membentuk awan energi asal sebelum mereka mencapai 9 musim gugur. Tapi, itu hanya terjadi di Eightfall. Bagi seseorang yang memadatkan awan energi asal di Sevenfall, itu hampir mustahil untuk dibayangkan. Setelah Monarch Sweetie Fox dan Duke Golden Sword menyadari apa yang terjadi, murid-murid muda lainnya mulai mengetahuinya. Harus diketahui bahwa sebagian besar murid yang hadir belum mampu mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Mereka baru mencapai tahap ke-8 penghancuran kehidupan sebelum melangkah ke alam laut ilahi. Mencapai 90 dan membentuk awan energi asal tingkat terendah adalah impian yang diinginkan oleh banyak murid ini, apalagi membentuk awan energi asal di Sevenfall. Ini berarti bahwa di masa depan ketika Lin Ming melangkah ke tahap ke-8 dan ke-9 penghancuran kehidupan, awan energi asal yang ia bentuk akan jauh lebih besar, dan baptisan hukum yang akan ia mandikan akan jauh lebih intens. Bagi seorang murid biasa, bisa melakukan pembaptisan hukum adalah sebuah kemewahan yang luar biasa, apalagi bisa melakukannya 3 kali. Itu adalah suatu prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Saat awan energi asal yang melonjak terpantul di pupil cerah Yan Little Moon, dia menghela nafas lagi dan lagi. Dia memiliki firasat samar di hatinya bahwa Lin Ming ditakdirkan untuk bersinar dalam kemuliaan dalam klan Phoenix kuno. Dia akan menjadikan itu sebagai fondasinya, dan bergerak menuju tahap yang lebih besar dari 3.000 dunia besar alam ilahi. Awan energi asal yang bergejolak di langit berlanjut selama 1/4 jam. Akhirnya berkumpul dalam radius 3 mil, ini juga disebut surga berlapis tunggal. Awan energi asal dari langit berlapis tunggal tidak dianggap penting sama sekali. Namun, Lin Ming hanya berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Awan energi asal radius 3 mil ini sebenarnya mewakili awal dari segalanya. Seperti yang mereka katakan, Dao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan seluruh ciptaan. 3 adalah awal dari segala sesuatu dan juga landasan dunia. Angka ini sendiri mengandung kebenaran agung alam semesta. Awan energi asal 3 mil, Raja Sweetie Fox menelan ludah. Saat dia melihat ke langit, dia benar-benar senang bahwa Lin Ming tidak mampu mencapai 4 atau 5 langit berlapis dalam sekali jalan, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu ekspresi apa yang harus dibuat. Namun, dia segera menemukan bahwa awan energi asal yang dibentuk Lin Ming tidak biasa sama sekali. Sebaliknya, lapisan kabut tipis berterbangan di sekitar awan energi asal.
Kabut ini tampak biasa dan biasa saja, namun sebenarnya memberikan kesan kuno dan tak terbatas. Hanya dengan melihatnya, seseorang bisa merasakan nafas Dao Agung bertiup ke arah mereka. Apa itu? Raja Sweetie Fox terkejut. Bahkan dengan pemahamannya tentang hukum, dia masih kesulitan melihat menembus lapisan kabut tipis itu. Saat dia terus memandanginya, dia menemukan bahwa nafas hukum Dao besar telah lenyap begitu saja, seolah-olah nafas itu tidak pernah ada sejak awal. Kabut ini adalah bentuk dasar energi nenek moyang. Ketika Lin Ming merasakan batu kekacauan, dia telah memasukkan hukum Grand Mist ke dalam dirinya. Dengan demikian, awan energi asal yang ia bentuk secara alami membawa serta aura hukum Grand Mist. Hukum Grand Mist berasal dari perubahan yang terjadi saat alam semesta pertama kali terbentuk. Karena waktu itu terlalu jauh, energi nenek moyang telah menghilang dari dunia. Itu hanya dapat ditemukan di beberapa lubang hitam serta beberapa bintang yang sangat mistis. Bahkan jika seseorang menemukan energi nenek moyang itu sudah kehilangan semangatnya, dan dengan demikian ia juga akan kehilangan aura hukumnya. Partikel daging dan darah Lin Ming, pecahan jiwanya, semuanya melesat ke atas melalui corong energi besar dan masuk ke awan energi asal. Di sini, energi asal langit dan bumi telah terkondensasi menjadi diagram Dao Pasca Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Diagram Dao Pasca Surgawi ini sangat misterius dan indah. Mereka memadat, menghancurkan, membentuk kembali, dan kemudian terpecah lagi dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Partikel daging dan darah Lin Ming melilit diagram Dao Pasca Surgawi ini. Seluruh tubuhnya disaring secara halus oleh hukum, keuntungan yang diperolehnya dari ini tidak dapat diukur. Ketika seorang seniman bela diri melewati penghancuran kehidupan dan harus menahan baptisan hukum dari dalam awan energi asal, itu sama dengan secara langsung memasukkan Dao Surgawi ke dalam tubuh mereka. Salah satunya adalah memori otak, dan yang lainnya adalah memasukkan Dao Surgawi ke dalam tubuh. Perbedaan antara kedua metode ini bisa dibayangkan. Baptisan ini berlanjut selama 2 jam. Tubuh fisik Lin Ming akhirnya mulai perlahan-lahan terbentuk kembali. Yang pertama adalah inti berputar lubang hitam. Kemudian, dengan inti yang berputar sebagai fondasinya, partikel yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk kerangka, organ, tulang, dan akhirnya otot dan kulit. Lautan spiritual juga mulai mengembun secara perlahan. Gelombang jiwa yang bergema di dalam awan energi asal mulai berkumpul di dalam tubuh fana Lin Ming, membentuk jiwa yang utuh. Saat tubuh Lin Ming terbentuk, banyak diagram Dao Pasca Surgawi yang dibentuk oleh hukum mengubur dirinya ke dalam tubuh Lin Ming, menjadi bagian dari dirinya. Jika seseorang memotong tubuh Lin Ming sekarang, mereka akan dapat menemukan fragmen hukum dan diagram Dao Pasca Surgawi yang terbentuk dari hukum di dalam dirinya. Tidak hanya itu, ada juga tanda hukum yang telah terukir dalam di sumsum tulangnya. Ini juga merupakan manifestasi dari Grid Dao Pasca Surgawi. Proses reformasi tubuhnya berlanjut selama beberapa jam. Karena sejumlah besar garis keturunan Phoenix telah diintegrasikan ke dalam dirinya, tubuh fisik Lin Ming telah menjadi jauh lebih ulet dan jernih seperti kristal, seperti batu giok paling murni yang tidak mengandung satu pun pengotor. Kompatibilitasnya dengan undang-undang kebakaran juga telah ditingkatkan ke tingkat yang hampir tidak terbayangkan. Rambutnya diwarnai dengan warna merah. Setiap helai rambut bagaikan benang sutra, berkilau dan berkilau, namun sangat kuat. Bahkan pedang pun tidak akan mampu memotong sehelai rambut pun. Jika seseorang bisa mendapatkan sehelai rambut Lin Ming, mereka benar-benar bisa menyempurnakannya menjadi harta karun kelas tali berkualitas tinggi. Jika harta karun ini ditempatkan di dunia manusia, hal itu akan menyebabkan bahkan pusat kekuatan laut ilahi pun berjuang untuk mendapatkannya. Lin Ming perlahan membuka matanya. Nyala api singkat yang cemerlang muncul di pupil matanya yang jernih. Dengan pikiran, energi asal api di sekelilingnya berubah menjadi jubah sutra merah yang membungkus tubuhnya. Pada saat berikutnya, seluruh awan energi asal 3 mil juga sepenuhnya berkumpul menuju pusat dan tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Lin Ming telah menggunakan sekitar 2 hari penuh untuk menyelesaikan tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Saat Lin Ming berjubah merah perlahan-lahan jatuh dari langit, angin astral yang sangat liar dan ganas yang berhembus ke arahnya tiba-tiba menjadi sangat tenang dan lembut di sekelilingnya, seolah-olah Lin Ming telah menjadi tuan mereka. Mengenakan pakaian merah, pakaiannya melayang tertiup angin dan rambut panjangnya melambai liar, kedua murid Lin Ming bersinar seperti bulan kembar di langit malam. Saat dia melangkah ke atas angin, setiap langkah yang diambilnya membentuk teratai biru energi asal langit dan bumi di bawah kakinya. Teratai biru ini menyala seperti api, bertahan dalam jangka waktu yang lama, jelas jauh lebih menakjubkan dan mendalam daripada teratai biru yang dibentuk oleh Yan Little Moon. Saat dia berjalan di atas bunga-bunga yang sedang mekar ini, sepertinya dia sedang melangkah di jalan menuju surga. Pada saat ini, Lin Ming tampak seolah-olah dia datang dari surga, seorang penguasa abadi turun ke dunia. Saat seniman bela diri yang hadir melihat Lin Ming, mereka semua terkejut dari lubuk hati mereka yang terdalam. Seolah-olah Lin Ming sendiri adalah kondensasi dari Dao Surgawi. Setiap langkah yang diambilnya membawa aura hukum. Dengan satu perintah, dengan gerakan sekecil apapun, hukum bergerak sesuai perintahnya. Penghancuran kehidupan tahap ke-7 yang sempurna, Monarch Sweetie Fox menatap Lin Ming dengan rasa iri di matanya. Karena semangat pertarungan emasnya, dia mampu memecah jiwanya menjadi gelombang jiwa terkecil, membuat dirinya sendiri marah. Selain itu, ia juga dibaptis berdasarkan hukum dunia. Jika dia bergegas ke 18 neraka api lagi, dia mungkin tidak bisa mencapai tingkat ke-8, tapi dia setidaknya bisa mendekati tingkat ke-7 dengan jarak 5.000 mil.
18 neraka api terutama menguji pemahaman seniman bela diri tentang hukum. Budidaya memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil. Sebenarnya, terlepas dari apakah Lin Ming berada pada tahap ke-6 atau ke-7 penghancuran kehidupan ketika dia memasuki neraka api, perbedaannya tidak akan banyak. Alasannya adalah pada kedalaman ini, angin astral yang berapi-api terlalu ganas dan berbahaya. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi akan kesulitan menahannya jika mereka tidak menggunakan kekuatan hukum. Dibandingkan dengan tokoh dikdaya transformasi ilahi, perbedaan antara penghancuran kehidupan tahap ke-6 dan ke-7 terlalu kecil. Tapi ketika Lin Ming telah melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dia telah bertahan dalam baptisan hukum dunia. Pemahamannya tentang hukum sudah ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih mendalam, dan jarak yang bisa ia capai juga akan jauh lebih dalam. Suara Duke Golden Sword kental dengan perasaan saat dia berkata, ketika Lin Ming melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dampaknya terhadap hasilnya di 18 neraka api tidak akan terlalu besar. Tapi, pengaruhnya terhadap arai tempur Dewa Ilusi akan sangat luar biasa. Arai tempur Dewa Ilusi hanya menguji bakat seseorang dalam kemampuan bertarung sesungguhnya. Apakah musuh lemah atau kuat, itu akan tergantung pada usia Lin Ming. Ketika Lin Ming melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan, usianya tidak berubah, sehingga kekuatan musuhnya tidak akan meningkat. Tapi, kekuatan Lin Ming sebenarnya meningkat dengan selisih yang besar. Saya khawatir bahkan standar yang ditetapkan dalam 1000 pembantaian tidak dapat menahannya. Duke Golden Sword awalnya sangat menghargai Lin Ming. Namun kini, apresiasinya sepertinya kurang memadai. Bakat Lin Ming lebih dari 100 kali lipat dari apa yang berani dia bayangkan. Dia takut bahwa dalam 1000 tahun, daripada dia menghargai Lin Ming, dia malah berharap Lin Ming menghargainya. Bagaimanapun, percobaan peleburan bintang roh api Lin Ming akan mengejutkan seluruh klan Phoenix kuno. Semua keluarga bangsawan besar akan memberikan ranting zaitun padanya. Lin Ming akan mencapai puncak ketenarannya, menggunakan kekuatan besar. Pada saat itu, keluarga mana yang dipilih Lin Ming untuk berpihak akan menjadi masalah penting yang akan menjadi fokus seluruh klan Phoenix kuno. Itu benar, badai gejolak lainnya akan menimpa klan Phoenix kuno. Keluarga Xiao memiliki Xiao Chuji dan keluarga Huang memiliki Huang Yuefeng. Hanya generasi keluarga Huo saat ini yang sedikit lemah. Saya pikir keluarga Huo akan melakukan segala daya mereka, tidak peduli betapa buruknya, untuk memenangkan Lin Ming. Mereka bahkan mungkin berpikir untuk mengangkat Lin Ming menjadi calon tahta patriark berikutnya, sehingga mereka dapat bersaing dengan keluarga Huang dan keluarga Xiao. Untuk meningkatkan bakat ekstrim tingkat Dewa Suci Alam Ilahi, diperlukan sejumlah besar sumber daya. Bahkan ada banyak sumber daya yang hanya ada satu porsinya. Jika seseorang menggunakannya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Jadi, bahkan di antara 3 keluarga bangsawan besar yang memiliki latar belakang yang begitu dalam, mereka hanya dapat memfokuskan kekuatan mereka dan membesarkan satu orang jenius dalam satu waktu. Keluarga Xiao dan keluarga Huang sudah memiliki kejeniusan ekstrim di jajaran mereka, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan segala daya mereka untuk membesarkan Lin Ming. Selain itu, bahkan jika mereka memutuskan untuk membesarkan Lin Ming, mereka tetap tidak akan memaksanya berjuang untuk posisi patriark. Pertama, mereka akan memberikan pertimbangan terbesar pada murid keturunan langsung mereka. Ini berarti keluarga Huo akan memiliki keunggulan lebih besar dalam memenangkan Lin Ming. Raja Sweetie Fox berkata, saya khawatir keluarga Huo harus kehilangan banyak kekayaan kali ini. Keberadaan Lin Ming terlalu penting bagi mereka. Untuk memenangkan Lin Ming, mereka akan memberikan manfaat tanpa akhir. Bahkan jika mereka akan menanggung banyak perlawanan dalam mendorong Lin Ming untuk menjadi patriark berikutnya, dan bahkan jika mereka gagal pada akhirnya, jika mereka berhasil mendapatkan wakil patriark dengan kekuatan master tingkat Holy Lord, itu juga akan terjadi, menjadi sangat penting bagi keluarga Huo. Meskipun klan Phoenix kuno hanya memiliki satu patriark pada waktu tertentu, sebenarnya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Suci. Contohnya, para tetua tertinggi yang telah mengundurkan diri dari posisi mereka sebagai patriark atau wakil patriark. Bahkan ada beberapa orang jenius ekstrim yang diberkahi secara ilahi yang telah menjadi wakil leluhur setelah gagal karena alasan tertentu dalam perjuangan mereka untuk tahta patriark. Meski begitu, kekuatan tempur mereka belum tentu lebih buruk dari milik patriark saat ini. Kirimkan berita ini. Menurutku keluarga Huo paling membutuhkannya. Saya percaya bahwa sebelum uji coba peleburan bintang roh api berakhir, mereka sudah mengirimkan utusan untuk menghubungi Lin Ming. Pedang emas, bukankah kamu juga anggota keluarga Huo? Ayah mertuamu pasti sangat senang mendengar berita ini. Monarch Sweetie Fox menggoda ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Duke Golden Sword balas menatap Monarch Sweetie Fox. Dia dengan kesal berkata, saya dari keluarga emas. Saya hanya menikahi putri keluarga Huo. Hanya orang sepertimu yang akan menggunakan masalah seperti itu untuk menggangguku. Meskipun pedang emas tampak marah, dia sebenarnya tidak terlalu keberatan. Dia memahami betapa pentingnya mencari perlindungan dari keluarga terhormat. Jika dia tidak menikah dengan wanita muda berbakat dari klan Huo, dia tidak akan pernah berhasil mencapai langkah ini. Bab 1024, Wasiat Api Suci. Berita tentang Lin Ming bergegas ke tingkat ke-7 neraka api dan secara bersamaan membentuk awan energi asal pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan menyebar seperti gelombang pasang ke seluruh klan Phoenix kuno. Tanpa diragukan lagi, ini adalah peristiwa termegah di klan Phoenix kuno selama puluhan ribu tahun terakhir.
Di Phoenix Cry Palace, ketika Peri Feng mendapat berita ini, dia terkejut. Meskipun dia sangat percaya pada Lin Ming, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memberinya kejutan yang begitu besar dan menakjubkan. Namun, mereka yang memiliki reaksi terbesar terhadap Lin Ming adalah markas besar klan Phoenix kuno serta keluarga besar. Pada saat ini, di dunia cahaya merah alam ilahi, di dalam ruang tertutup, terdapat sebuah planet besar yang telah dipindahkan ke dalamnya oleh suatu kekuatan supernatural yang besar. Ini adalah markas keluarga Huo, salah satu dari 3 keluarga besar klan Phoenix kuno. Keluarga Huo, satu keluarga tersendiri, mampu menempati seluruh planet. Ketika semua keturunan langsung keluarga Huo serta keturunan cabang dijumlahkan, jumlahnya tidak kurang dari seluruh populasi istana Phoenix Cry. Itu adalah angka yang menggunakan 1 juta sebagai satuan dasarnya. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, tidak semua junior dari 3 keluarga besar memiliki garis keturunan yang kaya. Hanya murid jenius sejati di antara mereka yang diizinkan untuk tetap berada di markas keluarga dan diberi fokus dalam pelatihan. Sebagian besar junior lainnya dikirim ke istana faksi lain sebagai percobaan peleburan pribadi mereka. Mereka akan berdiri bersama junior dari keluarga biasa dan semuanya akan memulai dari garis awal yang sama. Mereka akan bangkit berdasarkan bakat mereka sendiri. Mungkin mereka bisa memiliki kekuasaan besar dan menjadi tokoh penting di istana cabang mereka, menambah pengaruh pada keluarga. Atau mungkin mereka akan lenyap di telan waktu, perlahan dilupakan oleh keluarga mereka. Pada saat ini, di dalam istana inti keluarga Huo, lebih dari selusin tetua sedang duduk mengelilingi meja bundar. Slip batu giok berwarna api dipasang di tengah meja bundar. Ini adalah pesan yang dikirim oleh Duke Golden Sword. Dalam slip giok ini, ada juga beberapa gambar tersegel dari penyeberangan Lin Ming pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Fenomena awan energi asal membuat semua orang bingung. Dan berputar-putar di sekitar batu giok ini, para tetua yang hadir telah terbagi menjadi 2 kubu, berdebat sengit satu sama lain. Pertanyaan kuncinya adalah apa yang mereka pertengkarkan. Mereka berdebat mengenai apakah mereka harus menerima Lin Ming sebagai murid inti utama keluarga Huo mereka atau tidak, dan mungkin bahkan dengan setia mendorongnya ke posisi untuk menjadi patriark klan Phoenix kuno berikutnya untuk bersaing dengan keluarga Huang dan keluarga Huang. Keluarga Xiao. Di satu sisi adalah faksi konservatif keluarga Huo. Mereka menganjurkan kemurnian garis keturunan, dan percaya bahwa tidak peduli apapun, Lin Ming masih orang luar yang tidak layak mendapatkan pelatihan terfokus dari keluarga Huo. Mereka percaya bahwa mereka harus memfokuskan semua sumber daya pada junior keluarga Huo. Dan di sisi lain ada semua orang yang menertawakan faksi konservatif keluarga Huo. Mereka percaya bahwa setelah menghabiskan 10.000 tahun dengan rajin melatih murid-murid yang disebut jenius, mereka semua berubah menjadi orang bodoh yang tidak berguna dan tidak bisa melawan siapapun. Mereka telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya, namun tak seorang pun yang mereka hasilkan mampu menandingi Huang Yuefeng atau Xiao Chuji. Perselisihan semacam ini sering terulang selama beberapa ratus tahun terakhir. Tapi kali ini argumennya sangat buruk. Namun tidak peduli seberapa kerasnya argumen pihak manapun, keputusan akhir berada di tangan kepala keluarga Huo. Patriark, dalam beberapa tahun terakhir ini, meskipun keluarga Huo kami disebut sebagai bagian dari 3 keluarga besar klan Phoenix kuno bersama dengan keluarga Xiao dan keluarga Huang, kenyataannya keluarga kami perlahan-lahan berkurang. Faktanya, kita sudah lama dibuang oleh 2 orang lainnya. Di 72 istana cabang, sebagian besar posisi penting telah direbut oleh 2 keluarga lainnya. Dan mengenai posisi masa depan dari patriark klan Phoenix kuno, sepertinya Huang Yuefeng atau Xiao Chuji akan naik tahta. Terlepas dari siapa di antara mereka yang mengambil posisi patriark, yang lain akan tetap menjadi wakil patriark teratas. Ini adalah serangan besar terhadap keluarga kami. Kita harus membesarkan murid berbakat dengan segala cara untuk bersaing dengan keduanya. Kalau mereka bukan dari keluarga kita maka keinginan dan keinginan hati mereka akan berbeda. Bisakah Anda menjamin bahwa Lin Ming ini bukan serigala yang serakah dan berbahaya? Jika kita menghabiskan begitu banyak kekuatan untuk melatihnya namun dia tidak membantu keluarga Huo kita, bukankah kita akan kehilangan segalanya? Itu masih lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu membusuk. Melihat gambaran yang lebih besar, bahkan jika Lin Ming bukan junior keluarga Huo kami, saya masih bersedia melatih dia untuk menjadi patriark berikutnya dari klan Phoenix kuno. Hasil itu masih jauh lebih baik daripada posisi jatuh ke tangan 2 lainnya. Para tetua dari kedua belah pihak menjadi semakin intens dalam perdebatan mereka. Pertemuan berlanjut selama beberapa jam. Tetapi pada saat ini, patriark keluarga Huo, seorang lelaki tua berjubah merah yang duduk di kursi kehormatan, tiba-tiba angkat bicara. Cukup, tidak perlu lagi berdebat. Beritahu High Dragon, suruh dia membawa setetes sari darah Phoenix dan ikuti aku. Saya pribadi akan pergi ke Fire Spirit Star Atlas World. Dan Anda juga White Jade, Anda ikut. Bawalah perjanjian api suci. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa elit muda heroik Lin Ming ini. Apa? Ketika para tetua mendengar lelaki tua berjubah merah itu berbicara, mereka semua tercengang. Patriark keluarga Huo sebenarnya berencana pergi ke bintang roh api dunia Atlas untuk secara pribadi mengamati Lin Ming ini. Selain itu, dia juga ingin membawa setetes esensi darah Phoenix dan perjanjian api suci. High Dragon yang dibicarakan lelaki tua berjubah merah itu adalah Huo High Dragon, utusan urusan dalam negeri klan Phoenix kuno dan juga atasan langsung Raja Sweetie Fox.
Dia adalah bagian dari keluarga Huo, dan terlepas dari kekuatan atau statusnya, dia jauh melampaui ketua istana manapun dari 72 istana. Namun, bahkan Huo High Dragon tidak bisa meminum setetes esensi darah Phoenix kapanpun dia mau. Karena ini melibatkan begitu banyak kepentingan dan pertentangan, dia harus melalui dan mendapatkan persetujuan dari markas besar klan Phoenix kuno serta 3 keluarga besar untuk melakukannya. Namun, karena standar yang ditetapkan markas besar tampaknya hampir terpenuhi, masuk akal bagi Huo High Dragon untuk membawa setetes esensi darah Phoenix. Adapun perjanjian api suci, itu adalah satu set batu totem. Selain itu adalah kumpulan batu totem paling berharga di seluruh klan Phoenix kuno. Jika seseorang menyebut batu totem ini nomor 2, tidak ada yang berani mengklasifikasikan batu totem lainnya sebagai nomor 1. Ada total 9 ukiran di set batu totem ini. Namun, batu totem ini tidak berasal dari klan-klan Phoenix kuno. Sebaliknya, mereka ditemukan oleh patriark pertama keluarga Huo. Patriark itu sedang menjelajahi alam mistik ketika dia secara tidak sengaja menemukan kumpulan batu totem ini. Dan, patriark ini juga merupakan salah satu karakter paling mistis dari klan Phoenix kuno. Dia mempunyai banyak sekali peluang keberuntungan dalam hidupnya dan hampir menjadi raja dunia. Kumpulan batu totem ini adalah salah satu peluang keberuntungannya. Kumpulan batu totem ini semuanya diberi nama perjanjian api suci. Adapun siapa yang mengukirnya, tidak ada yang tahu apapun kecuali bahwa itu pastilah seorang tetua tertinggi kuno. Bahkan mungkin saja mereka ditinggalkan oleh karakter level Empyrean. Perjanjian api suci adalah harta paling berharga dari keluarga Huo, dan juga fondasi kejayaan dan kekuatan keluarga Huo. Selama puluhan ribu tahun ini, keluarga Huo mengandalkan perjanjian api suci dan berkah dari patriark pertama untuk perlahan-lahan berkembang, akhirnya menjadi salah satu dari 3 keluarga besar klan Phoenix kuno. Patriark ingin membawa perjanjian api suci ke bintang roh api dunia Atlas. Beberapa tetua dari faksi konservatif menelan ludah secara bersamaan. Patriark keluarga Huo juga memiliki posisi lain di markas besar klan Phoenix kuno. Itu adalah tetua tertinggi dari klan Phoenix kuno. Para leluhur dari 3 keluarga besar semuanya adalah tetua tertinggi klan Phoenix kuno. Status mereka tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa diharapkan oleh ketua istana pada umumnya. Dan sekarang dia ingin pergi dan secara pribadi mengamati murid junior ranah penghancuran kehidupan saat dia menjalani uji coba peleburan Phoenix kuno. Terlebih lagi, jika perjanjian api suci dibawa ke bintang roh api maka sudah pasti Lin Ming bisa merenungkannya. Perjanjian api suci sama dengan batu totem lainnya. Ada pecahan-pecahan hukum yang perlahan-lahan terakumulasi di dalamnya, dan begitu diketahui, pecahan-pecahan hukum ini akan terkuras habis. Bahkan tetua klan Huo tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihatnya, namun Lin Ming akan diberi kesempatan untuk melakukannya. Tanpa ragu, patriark telah memutuskan bahwa dia akan menang atas Lin Ming. 2 hari kemudian, Atlas World, Fire Spirit Star. Dalam 2 hari ini, Lin Ming mengasingkan diri saat dia perlahan menyisir hukum di dalam tubuhnya. Dia baru saja menembus tahap ke-7 penghancuran kehidupan dan juga telah bertahan dari baptisan hukum di dalam awan energi asal. Sementara itu, dia telah mengumpulkan banyak wawasan dan harus memanfaatkan waktu terbaik ini untuk mencerahkan dirinya tentang hukum. Menutup dan bermeditasi pada saat ini adalah metode terbaik bagi Lin Ming untuk meningkatkan kekuatannya. Selama 2 hari terakhir ini, Lin Ming merasa seolah-olah rohnya bebas berkeliaran di surga tertinggi. Kekuatannya serta pemahamannya tentang hukum meningkat pesat setiap hari. Pada hari ketiga, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, semua cahaya di sekelilingnya lenyap. Dan di dalam tubuhnya, tanda di tulangnya mulai menyala satu persatu, mekar dengan cahaya yang bersinar. Sudah waktunya dia mengambil esensi darah Phoenix. Lin Ming berpikir sendiri. Pada hari ini, dia telah mengumpulkan cukup energi. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Yang dia harapkan adalah pertarungan yang bahagia dan liar. Lin Ming meninggalkan pengasingan. Beberapa murid langsung berteriak. Dalam 2 hari ini, banyak murid Fire Spirit Star tidak berlatih sama sekali, paling banyak mereka akan bergegas melewati 18 neraka api. Tapi tidak satupun dari mereka memasuki menara totem. Mereka sedang menunggu acara akbar yang akan datang. Mereka semua ingin melihat Lin Ming menyelesaikan 1000 pembantaian dewa ilusi tempur arai dan akhirnya mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Ini akan segera dimulai. Yan Littlemon melangkah keluar dari gua terapung. Dia melihat Lin Ming mengambang di langit, emosi kompleks mewarnai wajahnya. Dia tidak ingin melihat Lin Ming bersinar cemerlang lagi, tapi dengan suasana hatinya yang kompleks dan pikirannya yang aneh, dia diam-diam terbang ke arai tempur dewa ilusi. Dan di belakang Yan Littlemon, murid perempuan dari Istana Phoenix tampan semuanya terbang satu persatu. Hari ini ditakdirkan untuk diukir dalam sejarah klan Phoenix kuno. Dengan begitu banyak harapan dan ekspektasi, mereka pasti tidak akan melewatkan pemandangan seperti itu. Lin Ming, benar-benar ajaib, di sisi Phoenix Cry Palace, daohong putih melayang tinggi di langit. Di belakangnya ada murid alam transformasi ilahi lainnya di Phoenix Hall, murid alam laut ilahi, dan kemudian murid pemula. Zhou Fei, murid pemula yang menempati posisi nomor 1 di turnamen kualifikasi, secara alami juga berada di grup ini. Setelah dia menyaksikan Lin Ming masuk ke tingkat ke-7 neraka api dan kemudian memanggil awan energi asal 3 mil saat dia melintasi tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dia sudah lama membuang pemikiran untuk bersaing dengan Lin Ming.
Saat dia memikirkan kembali bagaimana dia berencana untuk melampaui Lin Ming, Zhou Fei hanya merasakan pipinya memerah. Untungnya, dia tidak cukup berani untuk mengatakan itu ke wajah Lin Ming, kalau tidak, dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Murid-murid Istana Phoenix Cry, Istana Phoenix Menawan, dan Istana Phoenix berdoa semuanya meninggalkan perahu roh, tempat tinggal gua, tempat tinggal, atau bahkan kembali dari 18 neraka api jika mereka berlatih di sana. Mereka semua kembali untuk menyaksikan Lin Ming memulai dampak terakhirnya pada standar terakhir untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Dan di depan alun-alun Menara Totem, Blackwood, Duke Golden Sword, dan Monarch Sweetie Fox semuanya terbang di udara. Mereka melihat pendekatan Lin Ming, penuh dengan energi dan potensi. Monarch Sweetie Fox tersenyum manis dan berkata, Lin Ming, kamu sepertinya sudah siap. Ya, bagus. Kalau begitu, pertama-tama aku akan memberitahumu sesuatu. Menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi jauh lebih sulit daripada mencapai tingkat ke-7 dari 18 neraka api. Orang terakhir yang menyelesaikan 1000 pembantaian melakukannya 40.000 tahun yang lalu. Menurut standar yang ditetapkan oleh kantor pusat, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyelesaikan pembantaian 1000 sebelum uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir. Apakah Anda yakin ingin mencobanya sekarang? Ya, Nyonya Utusan. Bagus. Blackwood, aktifkan susunannya, kata Raja Sweetie Fox. Di sampingnya, Blackwood mengulurkan tangannya dan suara gemuruh bergema di alun-alun Menara Totem. Gerbang portal besar dari arai tempur Dewa Ilusi muncul sekali lagi. Bab 1025, Memburu Arai Tempur Dewa Ilusi. Arai tempur Dewa Ilusi Bintang Roh Api sudah memiliki sejarah 1 juta tahun. Setelah tetua tertinggi di masa lalu menetapkan formasi susunan ini, ia mencatat banyak elit muda heroik yang telah melewatinya. Kemudian, simulakrum dari para elit muda yang heroik ini direproduksi melalui formasi susunan dan energi, membentuk susunan pembunuhan. Ketika seorang penantang percobaan menyerbu arai tempur Dewa Ilusi, mereka harus menghadapi serangan gencar dari banyak jenius ini. Lin Ming diam-diam mengekstraksi tombak darah Phoenix dan perlahan-lahan terbang ke arai tempur Dewa Ilusi. Sudah lebih dari setahun penuh sejak terakhir kali dia menjalani pertarungan yang hangat dan memuaskan. Sekarang, tubuhnya penuh energi, tidak sabar untuk meletus. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang bisa dibunuh Lin Ming. Apa yang terjadi jika dia melampaui 1000 pembantaian? Beberapa gadis muda dari Charming Phoenix Palace berbisik pada diri mereka sendiri, bingung saat mereka menatap punggung Lin Ming yang memudar, memimpikannya. Faktanya, Lin Ming memang merupakan elit heroik muda yang tiada taranya. Belum lagi keajaiban besar yang terjadi saat dia melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan atau penampilannya yang tampan dan temperamennya yang halus, tapi hanya berdasarkan pada bakatnya, masa depan, dan juga kemungkinan dia bisa menyerap setetes darah Phoenix, esensi dan dapatkan karakteristik esensi darah dewa binatang di nadinya, itu saja sudah cukup bagi banyak gadis cantik yang berharap mereka bisa menikah dengannya. Setelah mencapai langkah ini, wajar jika gadis-gadis muda terpikat olehnya. Siapa tahu, tidak ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan 1000 pembantaian dalam 40.000 tahun. Untuk menyelesaikan 1000 pembantaian arai tempur Dewa Ilusi lebih sulit daripada mencapai tingkat ke-7 neraka api. Lin Ming sangat kuat, tetapi ingin mencapai prestasi ini tidak akan mudah. Hanya beberapa hari yang lalu dia baru saja berhasil mencapai neraka api tingkat ke-7 juga. Pada titik ini tidak banyak orang yang meragukan bahwa Lin Ming akan bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Mereka hanya menebak seberapa jauh Lin Ming bisa melangkah dalam upaya pertamanya dalam Illusionary God Combat Array. Lin Ming tiba-tiba melesat ke depan. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang langsung menerobos ke dalam arai tempur Dewa Ilusi. Ketika Lin Ming tiba dalam Illusionary God Combat Array, dia menemukan bahwa dia telah memasuki ruang yang sangat luas. Lin Ming berada di tanah api. Nyala api mengelilinginya dari segala sisi, menari-nari dalam kelompok di sekelilingnya. Selain itu, tidak ada apapun di sini kecuali dataran luas, gelap, dan sunyi senyap, sangat sunyi. Beberapa ratus kaki di depan Lin Ming, orang berpakaian abu-abu gelap perlahan muncul dari tanah. Orang ini tingginya 8 kaki dan wajahnya galak dan jahat. Dia memegang pisau melengkung besar di tangannya. Ini bukan manusia. Lin Ming memandang pria berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, 2 tahap lebih rendah dari Lin Ming sendiri. Ini setara dengan standar paling biasa untuk menjadi seorang jenius di alam ilahi. Menurut usia, sebagai seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-7 berusia 29 tahun, Lin Ming dianggap sebagai talenta terbaik standar dari salah satu dari 72 istana cabang. Tapi, ketika ditempatkan di dalam seluruh klan Phoenix kuno, ini tidak terlalu menakjubkan sama sekali. Misalnya, Yan Littlemon memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 dan 2 tahun lebih muda darinya. Dengan kata lain, setelah Lin Ming membunuh sekitar 500 atau 600 orang, dia akan mulai menghadapi kelompok master penghancuran kehidupan tahap ke-7 dan ke-8. Ketika dia mendekati 1000 orang, dia bahkan mungkin menghadapi pasukan besar elit penghancur kehidupan tahap ke-9. Selain itu, orang-orang ini bukanlah master penghancur kehidupan tahap ke-9 yang normal. Itu akan menjadi awal pertempuran yang sebenarnya. Pria berpakaian abu-abu itu mengangkat pisau melengkungnya dan bergegas ke depan. Pisau melengkung ini adalah artefak suci bermutu tinggi.
Saat pria berpakaian abu-abu itu menebasnya, seberkas cahaya pisau melesat seperti sambaran petir putih setinggi 10.000 kaki, membelah atmosfer. Lin Ming membalikkan tangannya. Tubuhnya berubah menjadi kabut asap biru saat tombak darah Phoenix melesat seperti sinar laser. Kaca, cahaya pisau setinggi 10.000 kaki terkoyak oleh cahaya tombak Phoenix Blood Spear. Cahaya tombak terus berlanjut tanpa henti, menembus esensi sejati pelindung pria berpakaian abu-abu itu dan menusuk jantungnya. Darah berceceran kemana-mana. Pria berpakaian abu-abu itu terbang mundur. Dia menabrak tanah, dan kemudian tubuhnya mulai perlahan menghilang. Lin Ming dengan mudah membunuh lawan pertamanya. Ini juga merupakan hal yang biasa. Hingga saat ini, Lin Ming belum pernah bertemu dengan seorang jenius di levelnya yang kekuatan tempurnya melebihi miliknya. Terlebih lagi, pria berpakaian abu-abu ini baru berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan, dia berada 2 tahap penghancuran kehidupan lebih rendah. Membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Pada saat ini, di luar area tempur Dewa Ilusi, sebuah bintang menyala di lengkungan gerbang. Bintang ini mewakili Lin Ming yang telah membunuh lawan pertama. Hanya 2 napas waktu berlalu bagi Lin Ming untuk menyelesaikan pembunuhan pertama. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Mereka menunggu bintang-bintang lain mulai bersinar, terutama bintang ke-9, yang mewakili penyelesaian 1000 pembantaian. Saat ini, pikiran Raja Sweetie Fox bergerak. Dia menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang telah tiba. Aura ini adalah artefak roh bermutu tinggi. Saat suaranya jatuh, suara gemuruh memenuhi langit seperti petir yang tak ada habisnya. Langit di atas bintang roh api terkoyak, dan sebuah gulungan besar terbang keluar dari ruang yang hancur itu. Perlahan-lahan terbentang di langit, membentuk gambar indah dan indah yang tak terhitung jumlahnya. Adegan-adegan ini jelas merupakan bagian dari gulungan itu, namun ketika diproyeksikan ke langit Fire Spirit Star, adegan-adegan itu tampak seperti aslinya. Mereka membentuk domain ruang terpisah di langit. Itu adalah gulungan samsara api suci. Itu adalah seseorang dari keluarga Huo, dan seseorang yang sangat penting dalam hal itu. Raja Sweetie Fox terkejut. Gulungan samsara api suci adalah salah satu harta sihir artefak roh bermutu tinggi milik keluarga Huo. Bukan hanya itu, tapi itu adalah keberadaan yang luar biasa di antara semua artefak roh bermutu tinggi. Untuk dapat mengaktifkan gulungan samsara api suci dan mendorongnya melewati kehampaan, hanya sosok tingkat tinggi dari keluarga Huo yang mampu melakukan itu. Berita tentang ini baru saja tersebar, namun keluarga Huo secara pribadi mengirim seseorang ke Fire Spirit Star untuk memenangkan Lin Ming. Itu terlalu berlebihan bukan? Aku ingin tahu siapa yang datang kali ini. Raja Sweetie Fox melirik ke arah Duke Golden Sword. Duke Pedang Emas mengangkat bahu. Dia hanya mengirimkan berita, dia tidak tahu siapa yang datang dari keluarga Huo. Para murid dari 3 istana cabang serta para tetua terkemuka mereka semua berhenti berbicara tentang Lin Ming yang mencoba arai tempur Dewa Ilusi dan menatap gulir samsara api suci di langit. Itu sebenarnya, artefak roh bermutu tinggi. Kata Sun Ciprestar kaget. Ada perbedaan nilai yang sangat besar antara setiap artefak roh tingkat kecil. Heaven Eclipsing Cauldron miliknya sebenarnya hanyalah artefak roh tingkat rendah, namun itu cukup untuk membuat Curet Clut berencana bertaruh dengannya. Adapun gulungan samsara yang melayang di langit, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kuali gerhana surga miliknya. Tidak diragukan lagi, siapapun yang datang adalah tokoh besar baik dari kantor pusat maupun dari 3 keluarga besar. Saat gulungan samsara api suci terbuka, 3 tetua berjubah merah perlahan melayang ke bawah, diapit oleh sepasang prajurit lapis baja emas. Saat Raja Sweetie Fox, Blackwood, dan Duke Golden Sword melihat ketiga tetua ini, terutama yang ada di depan, semua mata mereka melebar hingga hampir jatuh. Jantung mereka hampir berhenti berdetak di dada. Adapun Sun Ciprestar dan Curet Clut, keduanya memasang ekspresi bingung karena mereka tidak tahu siapa yang datang. Tapi, kebingungan ini hanya berlangsung sesaat sebelum mereka ketakutan. Ini karena Raja Sweetie Fox, Blackwood, dan Duke Golden Sword semuanya membungkuk dalam-dalam kepada tetua berjubah merah di depan. Murid Sweetie Fox dengan hormat menyambut tetua tertinggi. Murid Blackwood dengan hormat menyambut tetua tertinggi. Murid Pedang Emas dengan hormat menyambut tetua tertinggi. Penatua tertinggi. Orang tua berjubah merah ini sebenarnya adalah tetua tertinggi klan Phoenix kuno, seseorang yang statusnya bisa dibandingkan dengan patriark. Itu hanyalah sosok seperti dewa. Untuk apa dia datang ke Fire Spirit Star? Bab 1026, bunuh mereka semua. Saat Raja Sweetie Fox dan yang lainnya memanggil gelar tetua tertinggi, Curet Clut, Sun Ciprestar, dan banyak murid dari 3 istana cabang semuanya tercengang. Mereka tidak mengira bahwa lelaki tua berjubah merah ini sebenarnya adalah tetua tertinggi klan Phoenix kuno. Sesepuh tertinggi adalah tokoh raksasa. Entah itu kekuatan atau status, mereka setara dengan patriark. Bahkan ada beberapa tetua tertinggi yang pernah menjadi patriark di masa lalu, namun kemudian turun tahta untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dari milik patriark saat ini. Karakter-karakter ini luhur dan menonjol di atas yang lain. Biasanya mereka tidak akan pernah melakukan kontak dengan murid tingkat rendah dari klan Phoenix kuno, juga tidak akan mengunjungi 72 istana cabang. Jika ketua istana dari salah satu dari 72 istana cabang pergi ke markas besar klan Phoenix kuno untuk meminta audiensi dengan tetua tertinggi, mereka juga harus membungkuk hormat.
Sedangkan untuk tetua istana tingkat rendah seperti Chu Redclut dan Sun Ciprestar, mereka tidak akan pernah melihat tetua tertinggi manapun seumur hidup mereka. Paling-paling mereka akan melihat seseorang di tingkat yang lebih rendah seperti utusan urusan dalam negeri atau penatua merit. Dan menurut mereka, orang-orang seperti ini sudah merupakan sosok yang luar biasa. Bertemu dengan mereka mirip dengan hakim pedesaan yang menemui utusan kekaisaran. Adapun tetua tertinggi, itu adalah kaisar. Sekarang penatua tertinggi telah datang ke Fire Spirit Star. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, dan itu adalah bahwa dia datang ke sini untuk mengamati persidangan Lin Ming. Saat Chu Redclut dan Sun Ciprestar memikirkan hal ini, keduanya menelan ludah. Lin Ming bahkan berhasil membangkitkan minat karakter sebesar itu. Lin Ming ada di dalam. Orang tua berjubah merah itu dengan acuh tak acuh bertanya pada Duke Golden Sword saat dia melayang tinggi di langit. Ya, Duke Golden Sword menelan seteguk air liur. Orang tua yang berbicara dengannya ini bernama Huo Violenstone dan juga merupakan kakek dari ayah mertuanya. Di hadapan tetua tertinggi yang statusnya begitu hebat hingga bisa membuat orang lain ketakutan sampai mati, bahkan Duke Golden Sword yang biasanya kurang ajar pun merasakan tekanan yang sangat besar. Huo Violenstone melihat ke arah satu bintang yang bersinar di lengkungan arai tempur Dewa Ilusi. Dari 9 bintang, hanya satu yang menyala. Ini menandakan bahwa Lin Ming telah membunuh lawan pertamanya. Dia baru saja masuk. Ya, ini baru sekitar selusin napas waktu. Huo kekerasan mengangguk. Biasanya uji coba arai tempur Dewa Ilusi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Dalam pertarungan antara dua orang jenius yang jarak kekuatan mereka tidak terlalu jauh, pertarungan bisa berlangsung beberapa seperempat jam atau bahkan beberapa jam, belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1000 pembantaian. Meskipun permulaannya akan sedikit lebih cepat, semakin jauh kemajuannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap pertempuran. Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar beberapa jam untuk membunuh 600 hingga 700 orang. Tapi untuk membunuh 800 orang, itu akan memakan waktu hampir seharian. Kalau untuk 900 orang, mungkin butuh waktu sehari penuh. 40.000 tahun yang lalu, ketika seseorang menyelesaikan 1000 pembantaian, itu berlangsung selama 2 hari 2 malam. Bagian terakhir dari pertempuran ini sangat sulit. Menahan upaya seperti itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seorang seniman bela diri yang menyelesaikan 1000 pembantaian harus memiliki daya tahan yang mengerikan, dan kemampuan pemulihan yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan perang bergulir yang hampir tiada akhir. Mereka juga harus memiliki saraf yang kuat dan kemauan yang kuat. Kalau tidak, dalam pertarungan berintensitas tinggi di mana pikiran seseorang tertekan karena mempertahankan konsentrasi total, bahkan jika tubuh dan esensi sejati seseorang dapat menahannya, pikiran mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Dalam pertarungan antar master, satu gangguan saja bisa berakibat fatal. Huo Violenstone berpikir sejenak dan kemudian jatuh ke tanah di depan menara totem. Adapun orang lain, mereka mundur serempak, memberikan dasar kepada Huo Violenstone. Di hadapan seorang tetua tertinggi, semua orang ini waspada dan juga berhati-hati dalam berdiskusi. Saat ini, bintang kedua menyala, bintang ini melambangkan 10 orang telah dibunuh. Saat ini, Lin Ming hanya berada di sana selama 20 napas, 10 orang pertama dalam arai tempur Dewa Ilusi keluar satu persatu. Setelah membunuh satu, dibutuhkan 1 atau 2 napas waktu hingga lawan berikutnya muncul. Bagi Lin Ming untuk membantai 10 lawan dalam waktu 20 napas, itu membuktikan bahwa dia telah langsung membunuh lawannya saat mereka muncul. Ini juga wajar, lawan di awal tidak akan melampaui tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Dengan kekuatan membunuh Lin Ming, tidak ada bedanya dengan memotong sayuran. Lalu, bintang ketiga pun ikut menyala. Lin Ming telah membunuh 50 lawan dalam Illusionary God Combat Array. Mulai dari lawan ke-51, Lin Ming harus menghadapi 3 lawan sekaligus. Dalam pertarungan ini, 3 lawan akan muncul. Selain itu, 2 dari ketiganya akan memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7, sama seperti Lin Ming. Ketiga orang ini muncul dan kemudian bergabung untuk menyerang Lin Ming. Masing-masing sepenuhnya fokus menyerang tanpa memikirkan pertahanan. Gerakan mereka semua dirancang agar mereka binasa bersama Lin Ming. Ekspresi Lin Ming tenang. Dia melambaikan tombak darah Phoenix dan lampu tombak tak berujung menutupi tubuhnya. Dengan suara, peng peng peng, serangan gabungan ketiganya diblokir oleh Lin Ming. Lalu, Lin Ming menyapu tombaknya. Cahaya tombak yang indah membentuk busur yang cemerlang, sebuah gerakan sederhana yang mampu menyapu seluruh pasukan. Ujung tombaknya menebas leher ketiga lawannya, seketika memenggal kepala mereka semua. Mereka roboh dan lenyap dalam cahaya berdarah. Gerakan Lin Ming sangat sederhana, namun dapat dijelaskan dengan satu kata, cepat, begitu cepat hingga mencapai kecepatan ekstrim. Dengan kecepatan setinggi itu, kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh gerakan sederhana seperti itu sungguh tak terbayangkan. Setelah membunuh ketiga orang ini, semakin banyak lawan yang muncul. Namun, tidak satupun dari mereka yang cocok dengan Lin Ming. 100 dibantai, 200 dibantai, 300 dibantai, 400 dibantai. Setelah membunuh 400 orang, para jenius yang dihadapi Lin Ming semuanya berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan ke atas, dan banyak di antaranya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Lin Ming menemukan bahwa jumlah lawan yang harus dia hadapi pada saat yang sama bertambah 3 untuk setiap 100 orang yang dia bunuh. Misalnya,
dia menghadapi 12 musuh secara bersamaan setelah membunuh 400 orang, dan sekarang dia menghadapi 15 musuh secara bersamaan setelah membunuh 500 orang. Tingkat budidaya lawan-lawan ini kedengarannya tidak terlalu tinggi. Di masa lalu, apalagi pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan, Lin Ming bahkan telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Tapi, pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang telah dia bunuh tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di depannya. Jika salah satu dari lawan ini dipilih, mereka akan setara dengan Huo Yang Wang atau Zhou Fei yang berusia 29 tahun. Di masa depan mereka akan menjadi karakter yang melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Terlebih lagi, orang-orang ini menyerang seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Koordinasi mereka sempurna dan berbagai gerakan serangan mereka menutup semua jalan mundur. Namun, di hadapan kekuatan absolut, semua itu sia-sia. Cahaya tombak tersapu dan darah berceceran. Tombak darah Phoenix seperti naga merah yang menyelam melalui lautan darah. Kemanapun ia berkunjung, darah dan daging akan turun. Di luar arai tempur Dewa Ilusi, bintang lain menyala. Sebelumnya, karena lebih sedikit musuh yang muncul, jumlah pembunuhan Lin Ming meningkat perlahan. Tapi sekarang lebih dari 10 lawan muncul setiap kali, jumlah mereka yang dia bantai bertambah dengan cepat. 1 jam kemudian, Lin Ming telah membantai 600 orang dalam Illusionary God Combat Array. Ini adalah jarak yang sama yang dicapai Yan Little Moon. Begitu dia melewati pos pemeriksaan untuk membunuh 600 musuh, 18 di antaranya muncul sekaligus. Selain itu, 18 orang ini semuanya memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8, 1 tahap lebih tinggi dari Lin Ming. Ini berarti jika mereka adalah orang sungguhan, kecepatan kultivasi mereka akan melampaui Lin Ming, mencapai tingkat yang sama dengan Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun. Sejalan dengan itu, kekuatan tempur mereka tidak jauh berbeda dengan Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun yang berusia 29 tahun. Sekarang, Lin Ming harus menghadapi 18 musuh ini sekaligus. Penantang uji coba, sampai kamu terburu-buru sejauh ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Tapi, disinilah perjalananmu berakhir. Mulai dari membantai 600 lawan, kesulitannya akan melonjak ke level lain. Kami 18 orang akan mengirimmu keluar dari sini. Pemimpin dari 18 orang itu tiba-tiba berkata dengan suara keras. Lin Ming sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan berbicara seperti orang yang hidup. Jelas sekali bahwa 18 orang ini berbeda dari lawan-lawannya sebelumnya, dan perbedaannya adalah mereka semua memiliki kebijaksanaan spiritual. Mereka tidak terlalu berbeda dari lawan yang masih hidup. Mereka tidak seperti lawan sebelumnya, tanpa sedikit pun kemauan, mempertaruhkan segalanya untuk menjatuhkan Lin Ming. Kalau begitu, ayo, Lin Ming samar-samar mulai bergerak kegirangan. Lawan-lawannya sejauh ini belum mampu memberikan tekanan sedikit pun padanya. Namun kini, ia merasakan sedikit ancaman dari 18 musuh tersebut. Dia akhirnya bisa sedikit serius tentang hal ini, meski hanya sedikit. Membunuh. Pria berpakaian hitam yang memimpin berteriak dan kemudian mereka semua menyerang bersama-sama seolah-olah mereka adalah satu orang. Mereka bergerak selaras, meluncurkan rentetan serangan di Lin Ming. Dan, senjata yang mereka gunakan untuk menyerang semuanya adalah artefak suci kelas atas. Ini bukanlah senjata yang terbentuk dari energi, tapi artefak suci kelas atas. Di dalam arai tempur Dewa Ilusi, terdapat banyak artefak suci kelas atas yang disimpan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan mata formasi susunan. Sekarang, senjata-senjata ini digunakan oleh simulakrum energi virtual untuk menyerang. Lawan sebelumnya yang dihadapi Lin Ming hanya menggunakan artefak suci bermutu tinggi, dan sebagian besar dibentuk oleh energi sehingga kekuatan mereka terbatas. Tapi sekarang, semua senjata yang digunakan adalah artefak suci kelas atas. Kekuatan artefak suci kelas atas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan artefak suci bermutu tinggi. 18 artefak suci kelas atas. Meskipun masih ada perbedaan besar antara artefak suci kelas atas ini dan tombak darah Phoenix yang hampir menjadi artefak suci yang transenden, ketika 18 senjata ini digabungkan, kekuatan mereka benar-benar melampaui tombak darah Phoenix. Pada saat 18 musuh menyerang, Lin Ming merasakan tekanan besar menimpanya. Ini adalah kekuatan dan kemuliaan artefak suci kelas atas, serta pengaruh sebuah domain. 18 lapisan domain. Masing-masing musuh yang dihadapi Lin Ming saat ini sebenarnya memiliki domain. Nilai domain ini tidak lebih buruk dari Blue Lotus domain. Jika salah satu dari orang-orang ini ditempatkan di 72 istana cabang, mereka akan menjadi tokoh yang luar biasa dan terkenal. 99% murid yang menghadiri uji coba peleburan bintang roh api pada putaran ini tidak akan mampu menandingi mereka. 18 domain berbeda ditumpangkan satu sama lain. Dan kemudian, tekanan dari 18 artefak suci kelas atas ditambahkan di atasnya. Karena domain-domain yang berbeda ini dapat secara langsung melipat gandakan kekuatan satu sama lain karena adanya pengaruh yang bersaing, ini masih bukanlah tekanan yang dapat ditahan oleh rata-rata orang. Jika kekuatan tempur seseorang tidak cukup tinggi, mereka bahkan tidak akan mampu menggerakkan esensi sejati mereka di bidang domain gabungan ini. Dengan kata lain, jika salah satu penantang uji coba dari 3 istana cabang berada di posisinya, mereka bahkan akan kesulitan untuk berdiri, jadi bagaimana mereka bisa mulai melawan? Besar, mata Lin Ming cerah. Setelah membunuh 600 orang dan mencapai titik ini, dia akhirnya merasakan tekanan.
Hanya pertarungan sengit seperti itu yang bisa membangkitkan kegembiraan dan membangkitkan hatinya. Dia hanya belum mampu menampilkan kekuatannya sebelum ini. Sejak menerobos ke tahap ketujuh penghancuran kehidupan, ini akan menjadi kesempatan pertamanya untuk memverifikasi wawasan yang dia pahami dari dalam 18 neraka api. Bang! Dengan suara ledakan, sosok Lin Ming langsung menghilang, menghindari serangan gabungan dari 18 orang. Dan serangan ini menghancurkan bumi, mampu menyebabkan gunung-gunung runtuh. Batu pecah dalam jumlah tak terbatas berterbangan ke udara. Lin Ming mengangkat Phoenix Blood Spear saat dia melayang di udara. Dia sama sekali tidak memasang ekspresi serius. Sebaliknya, dia menyeringai penuh semangat. Kamu tidak buruk, tapi kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Haha, jangan khawatir, bagian serunya masih akan datang. Gabungan keterampilan bela diri, bunuh. Pria berpakaian hitam yang memimpin berteriak keras. Ke-18 orang itu menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya artefak suci kelas atas. Bab 1027, seberapa sulitkah ini? Di luar area tempur Dewa Ilusi, semua murid yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke bintang-bintang di atas lengkungan portal. Ketika mereka melihat bintang-bintang bersinar dengan kecepatan yang mencengangkan, mereka semua sangat senang. Kecepatan ini sangat cepat. Lin Ming bahkan belum berada di dalam selama 1 jam sebelum begitu banyak bintang menyala. Dengan momentum yang tak terbendung, bagaimana orang jenius yang bisa dibantai ini? Itu lebih seperti menebas tentara yang tersebar. Ini sangat cepat. Ini jauh lebih cepat dari kinerja Yan Little Moon. Seharusnya tidak sulit bagi Lin Ming untuk menyelesaikan 1000 pembantaian. Lebih dari 3/4 jam telah berlalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Ming telah membantai 500 lawan. Sekarang, saya khawatir dalam 1/4 jam lagi dia akan selesai membunuh 600 musuh. Jika itu terus berlanjut, maka dia akan mencapai 800 musuh atau bahkan 900 musuh yang terbunuh dalam 4 hingga 6 jam. Dalam 8 jam, 1000 pembantaian mungkin sudah terlihat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lin Ming untuk mendapatkan esensi darah Phoenix lagi. Dengan momentum yang sangat menarik, dia mungkin membunuh 1100 musuh atau bahkan 1200 musuh. Tidak bercanda, lihat saja seberapa cepat Lin Ming melaju. Bahkan aku ingin mencobanya. Ya, selama setahun terakhir ini kami telah bermeditasi tentang konsep atau terpanggang di neraka api. Aku sangat bosan bahkan rambutku sudah memanjang. Saya benar-benar ingin masuk ke dalam area tempur Dewa Ilusi dan melakukan pertempuran besar. Meskipun saya mungkin tidak dapat menyelesaikan 1000 pembantaian, membunuh beberapa ratus lawan seharusnya tidak menjadi masalah. Kau tahu, kalau dipikir-pikir, aku juga unggul dalam pertarungan. Meskipun aku bukan ahli dalam memahami hukum, keterampilan bertarungku yang sebenarnya pasti bernilai. Haha, aku juga. Kepalaku sakit saat harus memahami semua omong kosong tentang hukum ini. Pertarungan adalah keahlianku yang sebenarnya. Tanganku benar-benar gatal untuk melakukan suatu tindakan. Di sisi Prying Phoenix Palace, beberapa murid jenius dicambuk. Saat mereka melihat Lin Ming membunuh dengan cara berdarah panas, mereka juga menjadi gila. Suara mereka menjadi semakin keras karena mereka tidak sabar ingin menguji kekuatan mereka sendiri. Murid-murid muda, terutama yang jenius, selalu memiliki pola pikir angkuh dan angkuh. Ketika mereka menghadapi tantangan yang dianggap mustahil oleh masyarakat, mereka selalu ingin mencobanya. Akan selalu ada suara di benak mereka yang bertanya, jika mereka begitu kuat di bidang ini, seberapa buruk kinerja mereka? Tentu saja, mereka juga mengetahui batas kemampuan mereka sendiri. Menyelesaikan 1000 pembantaian adalah hal yang mustahil, tapi mungkin membantai 600 atau lebih lawan adalah suatu kemungkinan. Mereka belum pernah menerobos area tempur Dewa Ilusi sebelumnya, jadi mereka tidak mengerti betapa sulitnya hal itu. Mereka hanya melihat Yan Little Moon mencobanya sekali, dan Yan Little Moon juga seorang jenius yang unggul dalam aspek hukum. Hampir sepanjang hidupnya, dia tertutup dalam kultivasi. Dia belum pernah keluar bertualang berkali-kali dan belum pernah marah melalui cobaan pertarungan sebenarnya. Terlebih lagi, bagi para jenius ini, Yan Little Moon juga seorang wanita. Ada banyak murid muda yang terkenal karena kemampuan tempur mereka. Mereka telah melakukan perjalanan ke alam mistik sebelumnya dan membunuh ratusan dan ribuan lawan, menjalani kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa mereka lebih lemah dari Yan Little Moon dalam hal pertempuran. Setidaknya, jarak mereka tidak terlalu jauh. Tapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kesulitan pembantaian 1000 area tempur Dewa Ilusi telah jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Gema dari diskusi ini secara alami jatuh ke telinga penatua tertinggi Huo Violenstone. Membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam untuk membunuh 800 orang, atau 900 orang. Mendekati 1000 pembantaian dalam 8 jam. Mereka semua ingin masuk ke dalam area tempur Dewa Ilusi untuk bertarung, dan meskipun menyelesaikan 1000 pembantaian adalah hal yang mustahil, membunuh beberapa ratus lawan bukanlah masalah. Lin Ming memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan. Dia bisa membantai 1100, atau bahkan 1200 lawan. Ketika Huo Violenstone mendengar murid-murid ini berbicara, dia mencibir. Sekelompok babi bodoh ini, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa 1000 pembantaian itu sulit, tetapi betapa sulitnya itu, mereka tidak tahu.
Mereka tahu bahwa tidak mudah bagi Lin Ming untuk menyelesaikan 1000 pembantaian, tetapi betapa tidak mudahnya hal itu, mereka juga tidak tahu. Ini mirip dengan orang yang mengalami keterbelakangan mental yang tidak mengetahui betapa sulitnya ujian kekaisaran yang tinggi. Mereka tidak tahu betapa sulitnya bagi orang lain untuk mendapatkan nilai sempurna, karena mereka bahkan tidak tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebagai tetua tertinggi klan Phoenix kuno, Huo Violenstone juga pernah menerobos arai tempur Dewa Ilusi di masa lalu, dan berhasil membunuh 700 musuh sebagai batas kemampuannya. Setelah itu, dia menemukan pertemuan besar yang tidak disengaja di alam transformasi ilahi. Dia kembali ke arai tempur Dewa Ilusi setelah itu dan membunuh total 882 lawan. Meskipun Huo Violenstone hanya berjarak 18 tahun untuk mencapai 900 musuh yang terbunuh, musuh-musuh yang muncul setelah 900 orang telah muncul, dan dia dapat menyaksikan secara pribadi betapa menakutkannya mereka sebenarnya. Jika salah satu dari para jenius itu dipilih maka mereka bisa menjadi talenta peringkat 100 tahun dari 72 istana cabang. Jika 27 dari mereka bergabung, kekuatan tempur mereka tidak mungkin diperkirakan. Ketika Huo Violenstone menghadapi musuh-musuh itu, dia merasa seolah-olah sebuah gunung yang tidak dapat diatasi telah muncul di depannya. Bukan hanya itu, tapi jika dia berhasil membunuh mereka, masih akan ada lawan yang semakin kuat yang muncul, hingga ke dalam mitos pembantaian 1000. Itu sudah merupakan eksistensi yang sulit dibayangkan oleh Huo Violenstone. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana pria yang dikenal sebagai raja pertempuran dari 40.000 tahun yang lalu itu berhasil menerobos pembantaian 1000. Itu hanyalah suatu prestasi yang ditemukan dalam legenda. Huo Violenstone sangat curiga bahwa begitu seseorang mendekati pembantaian 1000, salah satu dari 27 orang yang muncul memiliki kemampuan untuk menyapu bersih semua yang disebut jenius yang ada. Ketika Huo Violenstone mendengar diskusi penuh semangat dari para murid di belakangnya semakin keras, dengan banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam arai tempur Dewa Ilusi besok, kerutan di keningnya menjadi semakin dalam. Dan di samping Huo Violenstone, Duke Golden Sword, yang dalam keadaan siaga penuh, juga merasa seperti sedang berdiri di atas peniti. Para jenius ini tidak menyadari betapa sulitnya hal itu. Sebenarnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencoba arai tempur Dewa Ilusi. Duke Pedang Emas menelan ludah. Dia tersandung dalam penjelasan, Penatua tertinggi, mohon maafkan kemarahan Anda pada junior ini. Murid-murid istana cabang ini belum pernah mencoba arai tempur Dewa Ilusi dan mereka tidak pernah merasakan betapa luasnya kata tersebut. Sebelum ini, Yan Littlemon telah melaluinya 1 kali, dan meskipun dia luar biasa dalam pemahaman hukum, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya tidak dapat dianggap berada di puncak. Meski begitu, Yan Littlemon masih berhasil membunuh hampir 600 lawan. Mereka tidak tahu betapa sulitnya keadaan setelah itu. Huo Violenstone tidak peduli dengan Duke Golden Sword. Sebaliknya, dia menoleh kedua pria parubaya di belakangnya dan berkata, Naga Tinggi, Waite Jade, buatlah proyeksi medan perang sehingga kerumunan orang bodoh yang berpikiran kecil ini dapat memperluas wawasan mereka, jangan sampai mereka menganggap diri mereka sempurna. Selain itu, saya juga ingin melihat pemandangan seperti apa yang muncul setelah 900 orang, dan kekuatan apa yang diperlukan untuk mengatasi lintasan tersebut. Ya, Patriark, Huo High Dragon dan Huo Waite Jade mengangguk. Kemudian, mereka bergabung bersama dan melepaskan ribuan simbol arai yang terbang ke dalam Illusionary God Combat Arai. Sebagai dua individu yang ahli dalam susunan kuno, mereka mampu memproyeksikan situasi yang terjadi dalam arai tempur Dewa Ilusi. Segera setelah itu, layar cahaya muncul di atas arai tempur Dewa Ilusi, seolah-olah gambar hantu sedang mengembun. Mata Duke Golden Sword melebar saat dia melihat ini dan dia mengunci layar cahaya yang bersinar di atasnya. Di masa lalu, dia berhenti membunuh 700 lawan. Adapun seperti apa pemandangannya setelah itu, dia tidak yakin. Dia ingin mengalaminya dengan matanya sendiri. Hoa, lihat layar terang itu. Di belakang Huo Violenstone, para murid dari 3 istana cabang terkejut ketika mereka melihat layar cahaya muncul di atas arai tempur Dewa Ilusi. Lalu, keterkejutan mereka berubah menjadi kegembiraan. Itu adalah proyeksi dari arai tempur Dewa Ilusi yang dibentuk oleh kekuatan supernatural dari para penguasa terhormat yang hadir. Luar biasa, kita bisa melihat pertarungan pembunuhan Lin Ming dalam Illusionary God Combat Arai sekarang. Haha, ini luar biasa. Kita tidak perlu lagi menatap bintang-bintang itu sama sekali tidak menyenangkan. Anda tidak bisa melihat apapun dari mereka dan Anda harus mengandalkan imajinasi Anda. Adegan pertempuran dalam arai tempur Dewa Ilusi pasti sangat intens dan sangat mengasyikkan. Saat para murid yang hadir berbicara, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke layar cahaya di atas mereka. Gambar yang muncul pada awalnya redup, seolah-olah itu adalah pantulan di dalam air. Perlahan-lahan, semuanya menjadi jelas. Mereka bahkan mampu merasakan fluktuasi energi yang datang dari setiap orang. Tidak ada bedanya dengan berdiri di sela-sela pertarungan dan melihatnya secara langsung. Setelah itu, semua murid menyaksikan dengan mulut terbuka. Salah satu murid yang dengan lantang bertanya-tanya betapa hebatnya pertarungan di dalam arai tempur Dewa Ilusi segera tutup mulut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya begitu lebar hingga hampir lepas dari rongganya. Dia bisa melihat pria berpakaian hitam yang jelas-jelas merupakan lawannya. Dalam pikirannya, lawan ini seharusnya sama dengan umpan meriam acak yang akan disapu oleh Lin Ming. Tapi,
Mereka melihat pria berpakaian hitam ini memegang pedang besar yang besar, dan dengan setiap tebasan pedangnya, api yang menderu akan berkobar ke langit. Dan di sekitar pria berpakaian hitam ini dalam radius 10 mil, seluruh daratan sebenarnya ditutupi dengan segala jenis kehidupan. Serangga, ikan, burung, binatang buas, tumbuhan, semua jenis makhluk hidup terbentuk, dan teratai biru terus bermekaran. Itu adalah Blue Lotus Domain. Kultivasi orang itu berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Murid itu menatap dengan mata terbelalak. Dia bisa merasakan aura dan fluktuasi energi orang itu sangat dalam. Fondasinya kokoh dan kekuatannya sangat menakutkan. Dan, Blue Lotus Domain adalah sesuatu yang belum bisa dipahami oleh murid ini. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tempurnya, dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun keberanian untuk menghadapi pria berpakaian hitam ini. Dan di samping murid ini, murid lain begitu terkejut hingga suaranya bergetar. Bukan hanya Blue Lotus Domain, semua orang juga memiliki domain. Itulah medan listrik cahaya ungu dari hukum guntur. Ini adalah domain yang levelnya sama dengan Blue Lotus Domain. Lihat senjata mereka. Saat murid ini berteriak ketakutan, semua murid lainnya beralih ke senjata yang dimiliki oleh tubuh energi lawan. Astaga, itu sebenarnya adalah artefak suci kelas atas. 18 artefak suci kelas atas. Artefak suci kelas atas sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka menakutkan bahkan tanpa seorang seniman bela diri perlu menggunakannya secara aktif. Dan dengan 18 artefak suci kelas atas digabungkan menjadi satu, ini hanya. Meskipun banyak artefak suci kelas atas telah muncul di sekitar Lin Ming, itu karena pada tingkat Lin Ming, banyak orang yang berhubungan dengannya adalah talenta puncak yang bisa mendapatkan artefak suci kelas atas milik mereka sendiri. Namun, seorang murid biasa seringkali tidak memiliki artefak suci bermutu tinggi. Misalnya, bahkan para jenius di 19 yang berasal dari keluarga terpandang seperti Huang Yuegong dan Huo Yang juga hanya menggunakan artefak suci bermutu tinggi. Selain Lin Ming, hanya jenius mengerikan lainnya seperti Dao Hong Putih, Lu Xiaoyun, dan Yan Little Moon yang mampu memiliki artefak suci kelas atas di alam penghancuran kehidupan. Uji coba peleburan Phoenix kuno menghadiahkan artefak suci kelas atas, tetapi seseorang harus mencapai jarak 5.000 mil tingkat keempat. Dari semua murid yang hadir, selain Xiao White Snow, siapa yang mampu mencapai prestasi seperti itu? Oleh karena itu, bagi banyak murid muda, artefak suci kelas atas adalah harta karun yang hanya bisa mereka dambakan dalam mimpi mereka. Bagi mereka, keberadaan artefak suci kelas atas telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dan luar biasa di hati mereka. Sebuah artefak suci kelas atas bernilai setidaknya 20 kali lipat dari total kekayaan salah satu murid muda ini, mereka bisa melupakan untuk mendapatkannya sampai mereka mencapai alam transformasi ilahi. Tapi sekarang, sendirian, Lin Ming harus menghadapi pengepungan 18 artefak suci kelas atas bersama-sama. Bab 1028, Sumber Darah Phoenix. 18 sosok, di bawah dukungan domain mereka, secara bersamaan menampilkan kekuatan artefak suci kelas atas mereka. Wosh wosh wosh. Suara udara membelah memenuhi langit. Berbagai domain saling bertumpuk dan fenomena menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tanah berapi di bawah kaki Lin Ming pecah karena penindasan energi dan domain utama secara bersamaan. Bumi hancur, menjadi bubuk batu. Magma yang mengalir di bawahnya melonjak ke langit. 18 serangan berbeda digabungkan menjadi satu dan jatuh seperti jaring besar. Pada saat itu, Lin Ming tiba-tiba memadatkan auranya. Dia membuka gerbang keajaiban dan memutar Mystic Lightning Shade, kecepatannya langsung mencapai batasnya. Di layar cahaya, orang juga bisa melihat buram setelah bayangan. Bang, 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 3 serangan esensi sejati tidak menghasilkan apa-apa. Dengan sudut yang luar biasa, Lin Ming melewati ruang seperti ikan kecil yang gesit, mencari terobosan dalam jaring serangan ini. Dia menusukkan tombak darah Phoenix ke depan. Ya. Pada saat itu, seberkas cahaya merah darah melesat ke langit, mengembun menjadi ledakan energi yang membuat seluruh dunia menjadi optimis. Teriakan Phoenix bergema keluar saat cahaya darah tak berujung melonjak keluar dari Phoenix Blood Spear, membentuk badai merah. Badai ini merobek semua domain yang tumpang tindih di sekitar Lin Ming, bahkan ruang di sekitarnya bergetar. Ini adalah kekuatan tombak darah Phoenix. Sebagai senjata ilahi yang mendekati artefak suci yang transenden, kekuatannya awalnya adalah milik seorang master tertinggi. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan Lin Ming, itu bisa langsung meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi yang membanjiri dunia. Dua sosok bayangan ditelan oleh badai merah dan terkoyak-koyak, langsung terbunuh. Namun, Lin Ming tidak santai. Saat dia membunuh keduanya, cahaya pedang sepertinya menembus ruang dan muncul di depannya. Itu membawa serta semangat pertempuran perunggu yang sukses besar, mengalahkan segalanya. Semangat perang perunggu tidak seberapa, tapi serangan ini berasal dari artefak suci kelas atas, itu bukan bahan tertawaan. Bahkan seseorang seperti Lin Ming akan terluka parah dan muntah darah jika dia terkena serangan ini secara bersamaan. Tanpa melihat, Lin Ming langsung berubah menjadi asap biru. Cahaya pedang yang lurus dan nampaknya tak terhindarkan ini tidak jatuh ke kehampaan. Pada saat itu, bayangan Lin Ming tampak seperti aliran air tanpa figur atau substansi, memusingkan mata. Cahaya tombak-tombak darah Phoenix padam sekali lagi. Cahaya darah yang tajam membentuk garis lurus yang melesat keluar, menyapu langit.
Tiga sosok terbelah dua oleh cahaya tombak ini. Pada saat singkat itu, Lin Ming menghindari serangan yang datang dari semua sisi dan juga membunuh 5 lawan. Dalam sekejap mata, Lin Ming tidak hanya menghindari serangan gabungan 18 orang, tapi dia juga merobek domain gabungan mereka. Dari awal sampai akhir, Lin Ming hanya menggunakan kekuatan Phoenix Blood Spear, dia bahkan belum menuangkan banyak esensi sejati ke dalam senjatanya. Kekuatan tombak darah Phoenix sudah cukup aneh. 2 orang telah meninggal, tidak, 5 orang telah meninggal. Di alun-alun Totem Tower, semua orang menyaksikan Lin Ming menghadapi 18 jenius yang kuat. Meski begitu, hanya dengan tombak di tangannya dia telah membunuh 5 orang. Perubahan situasi di medan perang telah melampaui ekspektasi semua orang. Lawan yang tampaknya kuat ini telah ditebas oleh Lin Ming seperti makanan ternak belaka. Prosesnya terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar murid bahkan tidak dapat mengikutinya. Adapun artefak suci kelas atas, mereka mungkin kuat tetapi mereka tidak dapat menyentuh Lin Ming. Dan, banyak medan kekuatan domain yang ditumpangkan satu sama lain telah dipecah oleh Lin Ming menggunakan kekuatan absolut. Dari 18 orang tersebut, 5 orang meninggal dunia. Dengan terobosan teknik bertarung gabungan mereka, semua orang kehilangan koordinasi dan lebih banyak celah muncul di pertahanan mereka. Adapun domain yang ditumpangkan, mereka juga kehilangan banyak kekuatan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin dari 18 seniman bela diri sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam satu gerakan, seluruh partainya akan dikalahkan seperti ini. Dan saat ini, Lin Ming menembak sekali lagi. Lin Ming jelas bahwa bergegas melalui arai tempur Dewa Ilusi akan menjadi tantangan besar. Dia baru saja membunuh 600 orang, namun lawannya sudah sangat tangguh. Jika Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun seusianya, mustahil bagi mereka untuk melewati langkah ini. Bukan hanya itu, tapi masih ada angka 700, angka 800, hingga 1000 pembantaian. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Terlebih lagi, tidak dapat dilupakan bahwa dia tidak memiliki waktu istirahat sama sekali. Saat pertarungan berlanjut, cadangan esensi sejatinya akan cepat habis. Jika demikian, Lin Ming secara alami tidak bisa melanjutkan, dia juga tidak bisa meremehkan lawan-lawannya. Dia harus menggunakan energi sekecil mungkin untuk menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Membunuh. Cahaya tombak melonjak dan cahaya berdarah menghujani dunia. Di atas tombak darah Phoenix, 99 miniatur tombak darah terkondensasi. Ini adalah teknik khusus yang ditetapkan oleh tetua tertinggi senior kuno yang telah menempa tombak darah Phoenix. Tetua tertinggi senior itu telah menggabungkan 999 tetes darah Phoenix ke dalam tombak darah Phoenix. Setiap tetes darah Phoenix mampu berubah menjadi tombak, akhirnya membentuk susunan besar dengan prinsip 9 hingga 9 kembali menjadi 1. Ini juga merupakan gerakan pembunuhan terhebat Phoenix Blood Spear. Ketika Lin Ming berada di tahap kelima penghancuran kehidupan, dia mengandalkan langkah ini untuk melompati peringkat dan mengalahkan Huo Yang Wang 9 surga berlapis 4. Namun, untuk menghemat kekuatan, Lin Ming hanya menggunakan 99 tombak darah ini. Saat 99 tombak kecil ini berputar bersama, mereka membentuk badai merah. Dimanapun badai ini melanda, banjir energi neraka akan muncul. Engah, engah, engah. 6 pria berpakaian hitam dibantai oleh tombak darah ini. Setelah pengepungan terkoyak, kecepatan membunuh Lin Ming naik ke tingkat lain. Dia mampu membunuh seseorang hanya dalam 3 langkah. Setelah ke-6 pria berpakaian hitam itu meninggal, darah mereka diambil oleh 99 tombak kecil. Energi mereka sepertinya telah dihisap oleh tombak darah Phoenix. Meskipun mereka semua adalah artefak suci kelas atas, kekuatan tombak Lin Ming dapat ditampilkan di tangannya berkali-kali lebih hebat daripada apa yang mampu dilakukan oleh 18 orang itu. Hanya dalam beberapa saat, 11 dari 18 orang telah terbunuh. Dasar orang aneh, pria berpakaian hitam yang memimpin sebenarnya mampu menimbulkan sedikit rasa takut. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas pada kenyataan bahwa arai tempur Dewa Ilusi ini dapat direproduksi. Tapi, ini karena pria berpakaian hitam ini pernah menjadi seorang jenius, pembangkit tenaga listrik sejati dari klan Phoenix kuno, dan semua informasinya telah dicatat dalam susunan pembunuhan ini. Keseluruhan simulakrum ini datang dari orang yang benar-benar hidup. Matilah. Pria berpakaian hitam itu benar-benar membakar esensi darahnya saat dia bersiap melepaskan serangan terakhirnya. Namun, Lin Ming jauh lebih cepat. Tombak darah Phoenix melesat ke depan dan langsung menembus tenggorokan pria berpakaian hitam itu. Dengan sapuan cahaya tombak, 6 orang lainnya juga tewas. Ke-18 orang itu dibantai dengan bersih. Jumlah pembunuhan Lin Ming telah mencapai 616. Mereka semua mati, mereka semua terbunuh. Ketika para murid muda melihat 18 orang ini meninggal, beberapa dari mereka tercengang, tidak mampu memberikan tanggapan. Mereka tahu bahwa akan sulit bagi Lin Ming untuk bergegas melewati arai tempur Dewa Ilusi. Mereka juga tahu bahwa setelah membunuh 500 orang, keadaan akan menjadi semakin sulit. Namun, kesulitan ini bahkan melampaui imajinasi terliar mereka, 18 orang menggabungkan serangan, masing-masing dengan domainnya sendiri dan masing-masing dengan artefak suci kelas atas. Meskipun sudah sulit sampai tingkat tertentu, Lin Ming masih membunuh mereka dalam waktu singkat tanpa sedikit pun cedera pada dirinya sendiri. Jika sudah sangat sulit setelah membunuh 600 orang, lalu bagaimana dengan membantai 700 atau bahkan 800 orang?
Bagaimana dengan membantai 900 atau bahkan menyelesaikan 1000 pembantaian? Adakah orang yang benar-benar bisa mengatasi rintangan itu? Array tempur Dewa Ilusi meningkat ke tingkat kesulitan lain setiap 100 orang. Ini karena dalam 100 ini, hanya kekuatan individu musuh yang meningkat. Tapi dengan setiap 100 musuh terbunuh, itu juga berarti kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat, tapi 3 lawan lagi akan muncul, dan serangan gabungan mereka akan menjadi lebih ganas. Saya merasa salah satu dari 18 orang yang dibunuh Lin Ming kemungkinan besar lebih kuat dari saya. Saya khawatir jika saya mencoba ini, saya bahkan tidak akan mampu membunuh 300 lawan. Bagaimana kantor pusat bisa menetapkan standar yang tidak normal dan aneh seperti itu? Ini sama saja dengan mereka yang tidak ingin memberikan esensi darah Phoenix kepada siapapun. Dalam pandangan banyak murid, jika klan Phoenix kuno menetapkan standar seperti itu maka itu berarti akan ada peluang untuk menyelesaikannya. Tapi, kebenaran yang tidak mereka ketahui adalah alasan markas besar mengajukan standar mustahil ini adalah karena mereka tidak ingin memberikan setetes esensi darah Phoenix kepada siapapun. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, esensi darah Phoenix terlalu sedikit. Dewa binatang adalah eksistensi yang terletak di antara Raja Dunia dan seorang Empyrean. Adapun seluruh klan Phoenix kuno, mereka hanyalah pengaruh tingkat tanah suci, mustahil bagi mereka untuk memelihara burung Phoenix sejati. Semua esensi darah Phoenix yang mereka miliki diperoleh di masa lalu. Sebelum mereka dapat memperoleh lebih banyak esensi darah Phoenix, setiap tetes yang digunakan berkurang satu tetesnya. Adapun bagaimana klan Phoenix kuno mengumpulkan esensi darah Phoenix, itulah rahasia terbesar markas besar klan Phoenix kuno. Rahasia ini disegel jauh di dalam markas untuk mencegahnya hilang seiring waktu. Selain itu, hanya patriark saat ini dan patriark sebelumnya yang telah turun tahta dan menjadi penatua tertinggi yang mengetahui hal itu. Meskipun Huo Violenstone adalah penatua tertinggi, dia belum pernah menjadi patriark sebelumnya jadi dia juga tidak mengetahui rahasia ini. Meski begitu, Huo Violenstone mampu memperkirakan informasi yang cukup untuk menebak. Esensi darah burung Phoenix seharusnya berasal dari sisa tubuh burung Phoenix setelah melewati nirwana dan dibakar oleh api suci. Adapun bagaimana klan Phoenix kuno menentukan kapan nirwana Phoenix terjadi dan di mana sisa tubuh akan berada, ini sebenarnya adalah sebuah misteri. Ini adalah modal terbesar yang dimiliki klan Phoenix kuno untuk bertahan hidup, dan juga alasan mereka mampu berkembang biak menjadi sekte raksasa dengan 100 miliar anggota klan. Lebih tepat dikatakan bahwa klan Phoenix kuno bukanlah keturunan burung Phoenix yang sebenarnya, melainkan sebuah sekte besar yang berasal dari sekelompok kecil orang yang telah memperoleh rahasia luar biasa. Namun, nirwana burung Phoenix hanya terjadi setiap 10 juta atau bahkan puluhan juta tahun. Adapun esensi darah, hanya akan ada jumlah yang sangat kecil di dalam sisa tubuh itu. Berapa banyak esensi darah yang bisa diekstraksi setiap kali? Meski begitu, esensi darah ini harus disimpan selama 10 juta tahun dan dengan hati-hati dibagi di antara para jenius sejati yang tak terhitung jumlahnya yang muncul pada waktu itu. Bagi sang patriark, tingkat kegugupan yang mereka rasakan ketika memilih siapa yang akan diberi setetes esensi darah Phoenix dapat dibayangkan. Saat Huo Violenstone mengamati gambar di langit, dia terdiam. Hingga saat ini, Lin Ming masih belum menunjukkan performa yang patut dikagumi. Tapi untuk Duke Golden Sword, dia benar-benar terpesona oleh Lin Ming. Ketika dia telah membunuh 600 orang, setiap pertempuran berikutnya sangatlah sulit. Dia belum pernah bertarung sesantai yang dilakukan Lin Ming. Setelah membunuh 18 orang di awal, tidak ada hal mengejutkan yang terjadi setelah mereka. Meskipun lawannya sedikit lebih kuat setiap saat, itu bukan apa-apa bagi Lin Ming. Lin Ming terus membunuh mereka. Darah menghujani dan jumlah pembunuhannya meningkat pesat. Adapun Lin Ming sendiri, dia tidak menggunakan terlalu banyak esensi sejati. Dia hanya mengandalkan kekuatan tombak darah Phoenix dan tombak darah kecil. Dia menggunakan 99 pada awalnya, dan kemudian jumlahnya perlahan meningkat menjadi 360. Dengan 360 tombak kecil, badai darah yang diciptakan oleh mereka mampu memenuhi langit, membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan domain gabungan serta membunuh lawan-lawannya. Selama Lin Ming mampu membunuh satu orang, membunuh setiap orang di belakang mereka jauh lebih mudah. Bab 1029, Proyeksi Dunia Kehendak. 650 orang, 680 orang, 700 orang. Saat bintang ketujuh di lengkungan portal menyala, ini menandakan bahwa Lin Ming telah menebas 700 musuh. Di saat yang sama, jumlah lawan yang dia hadapi sekaligus tiba-tiba bertambah menjadi 21 orang. Dengan setiap 100 orang yang terbunuh, kesulitan dari Illusionary God Combat Array akan meningkat tajam. Setelah mencapai 600, kesulitannya tidak terlalu besar. Namun dari 600 menjadi 700, kesulitannya akan berlipat ganda. Ke-21 lawan yang muncul adalah pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ke-8. Di masa depan, mereka akan menjadi karakter yang akan memasuki Nineveh. Jika 21 dari mereka menggabungkan kekuatan mereka, menyatukan teknik bertarung mereka, tekanan yang mereka berikan pada Lin Ming akan meningkat ke level lain. Lin Ming menggenggam Phoenix Blood Spear di tangannya, sarafnya setajam kawat baja. Hingga saat ini, dia fokus untuk menyelamatkan sebanyak mungkin esensi dan energi sejati. Jika dia bisa menggunakan hanya satu gerakan untuk mengalahkan lawannya maka dia tidak akan menggunakan satu gerakan pun. Jika dia bisa bergantung pada tombak darah Phoenix maka dia tidak perlu menggunakan esensi sejatinya sendiri.
Menggunakan berbagai metode untuk menyimpan kekuatannya juga berarti dia membatasi kekuatan tempurnya. Hal ini menyebabkan pertarungannya tampak berada di ambang bahaya. Dan saat Lin Ming terkubur dalam pertempuran ini, dia memaksakan dirinya hingga batas kemampuannya lagi dan lagi. Dia menurunkan kekuatan dan penggunaan esensi sejatinya hingga jumlah yang dibutuhkan, menyesuaikan gaya bertarungnya sendiri. Setelah menebas 700 musuh, setiap musuh memiliki kecerdasan dan pikiran mereka sendiri, dan metode bertarung mereka juga bervariasi tanpa henti. Lin Ming curiga bahwa semua orang ini dulunya adalah seniman bela diri yang jenius. Ketika tetua tertinggi membangun arai tempur Dewa Ilusi, dia juga menggunakan beberapa metode khusus untuk memasukkan semua informasi jenius ini ke dalam formasi susunan, mereproduksi kejayaan masa lalu mereka. Badan energi ini semuanya adalah pahlawan luar biasa di zamannya masing-masing. Semuanya unggul dalam pertempuran, dan semuanya memiliki pengalaman yang kaya dalam uji coba hidup atau mati. Meskipun budidaya mereka hanya pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, masih tidak mudah bagi Lin Ming untuk membunuh mereka dalam situasi di mana ia mencoba untuk melestarikan esensi sejatinya. Khususnya, ketika dia pergi untuk membunuh seseorang, dia akan menghadapi serangan balik terkoordinasi dari orang lain, dia harus sangat berhati-hati dalam gerakannya. Namun dalam huru-hara yang brutal, Lin Ming juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Dia menyerap segala sesuatu di sekitarnya, mengalami sendiri metode bertarung yang tak terhitung jumlahnya dari para jenius tempur masa lalu yang gila. 730 orang, 740 orang, 750 orang. Meskipun lawan melewati 700 lebih kuat dari yang datang sebelumnya, tidak satupun dari mereka mampu menghentikan jejak Lin Ming. Dia berhasil menembus kerumunan lawan sampai akhirnya dia berhasil menebas total 800. Pada saat ini, dari titik ketika Lin Ming memasuki arai tempur Dewa Ilusi, hampir 6 jam telah berlalu. 800 pembantaian. Saat semua orang di luar melihat ke layar cahaya di langit, mereka semua menelan ludah. Mereka menyadari bahwa pemikiran mereka tentang arai tempur Dewa Ilusi terlalu sederhana. Belum lagi Lin Ming sedang menjalani pertempuran dingin di dalam, bahkan mereka yang menonton dari luar merasakan pikiran mereka tegang saat mereka menyaksikan pertempuran yang tidak pernah berakhir ini. Orang itu adalah, budidaya 9 musim gugur. Setelah membunuh 800 orang, Lin Ming kini menghadapi 24 lawan sekaligus. Dan di antara mereka ada satu pembangkit tenaga listrik Nineval. Lin Ming saat ini berusia 29 tahun, jadi lawannya secara alami juga berusia 29 tahun. Konsep macam apa yang dimiliki seniman bela diri Nineval yang berusia 29 tahun? Itu adalah kecepatan kultivasi yang hampir sama dengan kecepatan Yan Little Moon. Meskipun Yan Little Moon berpenampilan seperti seorang gadis muda, kenyataannya dia berusia 27 tahun. Dia akan segera memasuki Eightfall, dan dia akan mencapai Nineval ketika dia berusia 28 atau 29 tahun. Untuk seorang jenius yang mengerikan dengan kecepatan kultivasi yang luar biasa tinggi, bahkan jika kekuatan mereka tidak dapat melebihi Yan Little Moon karena perbedaan garis keturunan mereka, perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh. Setelah menebas 800 orang, kerumunan musuh yang dia hadapi sekarang bisa dibilang sangat menakutkan. Saat 24 lawan ini muncul, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka dengan cermat mengamati Lin Ming. Mata mereka tidak tampak seperti tubuh energi yang tidak memiliki kehidupan. Sebaliknya, kecerdasan yang cemerlang bersinar di belakang murid-murid mereka. Mereka mencari kelemahan Lin Ming. Saat seseorang melangkah lebih jauh ke dalam arai tempur Dewa Ilusi, lawannya akan menjadi semakin cerdas. Pada awalnya, bentuk energi yang dihasilkan oleh arai tempur Dewa Ilusi tampak tidak berbeda dengan boneka yang tidak memiliki pikirannya sendiri. Jadi, mereka tidak mengerti apapun yang sedang terjadi. Tapi sekarang, menjelang akhir, semua lawan ini memiliki metode pertarungan mistis yang berbeda-beda. Serangan mereka licik dan penuh tipu muslihat, dan pertahanan mereka dijaga ketat. Ini adalah lawan yang sangat sulit. Sepertinya apa yang kudengar sebelumnya tidak salah. Arai tempur Dewa Ilusi adalah sistem pembentukan susunan tipe memori khusus. Dunia di dalam adalah proyeksi dari dunia kemauan. Setiap jenius yang masuk dicatat oleh formasi susunan. Sekarang, lawan yang harus dihadapi Lin Ming adalah semua jenius sejati yang tercatat di dalam memori formasi arai. Jika salah satu dari orang-orang ini ditempatkan di 72 istana cabang, mereka akan menjadi karakter yang sangat luar biasa, pemimpin generasi mereka sendiri. Jika mereka pergi ke suatu tempat seperti Pavilion Saint Artifact, mereka bahkan akan dapat mengambil artefak suci kelas atas mereka sendiri. Orang yang berbicara adalah Dao Hong Putih. Dia juga telah melewati arai tempur Dewa Ilusi beberapa kali di masa lalu. Tapi, baginya untuk mencapai prestasi seperti membunuh 700 atau bahkan 600 orang, itu mustahil. Dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan getir menghadapi rintangan seperti itu. Dengan demikian, lawan yang dihadapi Dao Hong Putih di dalam biasanya adalah boneka berbentuk energi yang dihasilkan oleh arai tempur Dewa Ilusi, makhluk yang tidak mempunyai pikiran sendiri. Teknik bertarung mereka kaku dan mudah dibunuh. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka dengan lawan yang sedang dihadapi Lin Ming. 800 pembantaian, bocah ini akhirnya mencapai langkah ini. Dulu ketika saya berada di alam transformasi ilahi, saya juga terdampar di sini. Pada akhirnya saya berhasil membunuh 882 orang, namun saya tidak pernah berhasil menembus 900 orang.
Sepertinya bocah nakal Lin Ming ini masih menahan diri, jadi melampauiku seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Namun, setelah 900 orang, saat itulah kesulitan sebenarnya dimulai. Huo Violenstone berpikir keras, dan saat dia berbicara, Lin Ming mulai melawan 24 lawan ini. Astaga, saat 24 orang menyerangnya bersama-sama, semua serangan mereka mengunci titik vital Lin Ming. Pada 600 orang, Lin Ming masih bisa mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari celah yang dihasilkan oleh perbedaan kecepatan senjata. Tapi sekarang, setelah membunuh 800 lawan, semua serangan ini bagaikan sambaran petir, terlalu sulit untuk dihindari. Dia segera dikepung di semua sisi. Murid Lin Ming menyusut. Dengan teriakan nyaring, roh pertempuran emas di lautan spiritualnya melolong, membentuk proyeksi dunia kemauan di sekelilingnya. Dunia kemauan roh pertarungan emas mampu menekan dunia nyata sampai batas tertentu. Ketika kemauan seseorang cukup kuat, mereka bisa menuangkan kemauannya ke dalam apapun yang ada di dunia kemauannya, menjadikannya tidak bisa dihancurkan dan ditembus. Misalnya, energi asal udara dan langit dan bumi dalam proyeksi dunia kemauan. Jika dia menggabungkan keinginannya dengan udara, dia bisa membuat udara sekeras baja dewa, menghancurkan sampai mati semua musuh yang masuk ke dunia keinginannya. Jika dia menuangkan keinginannya ke dalam energi asal langit dan bumi, dia dapat menyebabkannya menjadi liar dan berapi-api seperti gunung berapi, sehingga musuh tidak dapat menggunakannya. Peng, peng, di depan Lin Ming, dua lampu pedang langsung diledakkan oleh satu pikiran darinya. Meskipun sepertinya Lin Ming hanya melirik kedua lampu pedang untuk menghancurkannya, kenyataannya adalah bahwa dalam sekejap singkat itu, dia telah mengganggu komposisi energi asal yang berfungsi sebagai fondasi lampu pedang, menyebabkan mereka tidak dapat melakukannya, menjadi kohesif lagi dan membubarkan diri secara alami. Langkah seperti itu tidak ringan pada konsumsi kekuatan jiwa Lin Ming. Kemudian, Lin Ming mengambil keuntungan dari kesempatan yang ia ciptakan dengan merobek dua serangan, dan keluar. Mengejar guntur, tanpa menggunakan serangan energi Phoenix Blood Spear, Lin Ming langsung menggunakan esensi sejatinya. Meskipun Chasing Thunder tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan 9 hingga 9 yang terlahir kembali menjadi satu formasi susunan di Phoenix Blood Spear, dalam hal kecepatan, itu jauh lebih cepat. Pada saat ini, apa yang paling dibutuhkan Lin Ming adalah kecepatan. Ya, ada kilatan cahaya ungu, seorang pria berpakaian hitam menggunakan pedang langsung ditusuk perutnya oleh Lin Ming. Kilatan petir menyapu dirinya, langsung menghancurkan dantiannya menjadi beberapa bagian. Pria berpakaian hitam itu meninggal di tempatnya berdiri. Setelah Lin Ming langsung membunuh satu orang, dia mengambil kesempatan ini untuk membunuh orang lain. Namun, dia dihadang oleh orang lain dan dipaksa pergi oleh serangan mereka. Namun, gelombang listrik masih melonjak pada orang kedua tersebut, menyebabkan seluruh tubuhnya lumpuh sebentar. Momen singkat inilah yang dibutuhkan Lin Ming. Sumber guntur singa ungu. Mengaum, daun guntur kedua dari tunas dewa sesat mulai bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dengan auman singa yang keras, seekor singa ungu melesat seperti sambaran petir. Dengan dukungan semangat pertarungan emas, kecepatan singa ungu seketika mencapai tingkat yang luar biasa, kecepatan yang begitu cepat bahkan ruang di sekitarnya pun berputar. Engah, singa ungu berubah menjadi sambaran cahaya yang menerobos tubuh pria berpakaian hitam kedua, membakar organ tubuhnya dan langsung membunuhnya. Meskipun dia telah membunuh dua orang dalam sekejap mata, pertempuran Lin Ming pada saat singkat ini tidak mudah sama sekali. Jika responsnya sedikit lebih lambat atau jika serangannya tidak tepat sasaran, maka hasilnya akan sangat berbeda. Setelah membunuh 800 orang, musuh yang dihadapi Lin Ming perlahan mulai benar-benar mengancamnya. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kekuatannya lebih banyak lagi, menghabiskan lebih banyak energi dalam prosesnya. Lin Ming mulai mengagumi Battle King yang telah menyelesaikan Tousan Slater 40.000 tahun yang lalu. Menyelesaikan pembantaian 1000 arai tempur Dewa Ilusi jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Lin Ming. Meskipun Lin Ming masih menahan diri, dia berharap begitu dia membunuh 900 orang dan mendekati pembantaian 1000, musuh yang dia hadapi akan jauh lebih menakutkan. Untuk menghadapi mereka, dia harus bertarung dengan segala yang dimilikinya. 1000 pembantaian arai tempur Dewa Ilusi bahkan melampaui tingkat kesulitan ke-7-18 neraka api. Ada alasan mengapa hanya satu orang di klan Phoenix kuno yang berhasil mengatasi celah ini selama lebih dari 40.000 tahun. Harus diketahui bahwa klan Phoenix kuno memiliki lebih dari 100 miliar anggota klan. Dalam 40.000 tahun, mungkin lebih dari 1 triliun orang jenius telah muncul. Dan di antara para jenius ini ada banyak sekali orang-orang yang berasal dari keluarga bangsawan besar, dan juga banyak sekali orang-orang yang telah melalui petualangan epik dan menemui peluang keberuntungan yang luar biasa. Namun meski begitu, sebelum menyelesaikan 1000 pembantaian, semua jenius yang tak terhitung jumlahnya ini telah dikalahkan. Setelah membunuh dua orang, Lin Ming segera merasakan tekanan pada dirinya berkurang dalam jumlah besar. Dia menggabungkan serangannya dengan semangat pertarungan emas dan dengan mudah menindaklanjutinya dengan membunuh orang ketiga, keempat, dan kelima. Setelah membunuh orang ke-8, sepertiga dari 24 formasi orang telah terbunuh. Teknik pertarungan gabungannya benar-benar hancur. Setelah itu terjadi adegan pembantaian. Lin Ming melakukan segala macam gerakan dan membunuh satu demi satu sampai ke-24 orang itu mati. Dari membunuh 800 hingga membunuh 900, hanya akan ada 4 gelombang musuh. Lin Ming telah memusnahkan gelombang dan jelas memiliki banyak kekuatan yang tersisa.
Tidak ada yang menduga dia akan kesulitan membunuh 900 musuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa junior magang, saudara Lin akan mencapai prestasi seperti itu dalam konsep Guntur. Dia memiliki fisik dengan 2 atribut. Kompatibilitasnya dengan hukum Guntur pasti di luar imajinasi kita. Seperti ini, Lin Ming membantai gelombang demi gelombang, sampai dia menebas orang ke-890. Dia dengan mudah melampaui hasil Huo Violence Stone di masa lalu. Saat ini, jumlah lawan yang dia hadapi sekaligus bertambah 3 lagi, berubah menjadi 27. 27 awalnya 3 set 9. Angka ini sendiri mengandung kebenaran dunia yang sulit untuk dijelaskan. Selama dia bisa melewati pos pemeriksaan 900 orang ini, dia akan mencapai 1000 pembantaian. Bab 1030, Kekuatan Hukum. Setelah mencapai 900 slaughter, 27 lawan muncul. Dan, di antara lawan-lawan ini, sepertiga dari mereka adalah master penghancuran kehidupan tahap ke-9. Jika mereka ditempatkan di dalam 72 istana cabang, bakat mereka akan jauh melampaui Lu Xiaoyun. Dengan domain mereka, artefak suci kelas atas, dan pengalaman bertempur yang berada di puncak, ketika semua kondisi ini digabungkan, kesulitan untuk mengatasinya bisa dibayangkan. Dan setelah 27 orang ini muncul, cahaya mulai bersinar di bawah kaki mereka. Cahaya ini membentuk serangkaian simbol aneh yang dihubungkan menjadi suatu pola, seperti riak di permukaan danau. Di bawah kaki 27 orang ini, sebenarnya ada 3 diagram dao pasca surgawi yang telah terbentuk. Ketiga diagram dao ini dibagi menjadi 3 bagian berbeda. Itu adalah pilar bola raksasa yang mengelilingi Lin Ming. Setiap diagram dao memiliki total 7 bagian, dan rune bersinar yang terletak di 7 arah ini berwarna merah, kuning, oranye, hijau, biru langit, biru, dan ungu. Dan, di tengahnya ada simbol yin yang berwarna putih dan hitam, membentuk desain 8 trigram lengkap. 27 orang dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 9 orang dan mengelilingi Lin Ming. Merah, kuning, oranye, hijau, biru langit, biru, dan ungu mewakili 7 jenis energi asal yang berbeda, unsur api, tanah, logam, kayu, air, guntur, dan angin. Merah adalah api, kuning adalah tanah, oranye adalah logam, hijau adalah kayu, biru langit adalah angin, biru adalah air, dan ungu adalah guntur. Selain itu, dengan warna hitam dan putih di tengah, hitam melambangkan yin dan putih melambangkan yang. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, yin, dan yang adalah 9 energi berbeda. 9 melambangkan angka ekstrim, dan 3 diagram melambangkan kebenaran bahwa 3 melahirkan semua kehidupan, 3 adalah awal dari semua keberadaan. Lin Ming langsung waspada, ekspresinya serius. Orang-orang di 900 slaughter ini sebenarnya sangat kuat. Mereka semua jenius dengan bakat jauh melebihi Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun, dan mereka juga telah membentuk formasi hebat, melipat gandakan kekuatan serangan mereka. Dan di atas alun-alun Menara Totem, para murid dari 3 istana cabang dapat melihat sendiri betapa mengerikannya formasi pertempuran semacam ini. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Lin Ming berhasil menerobos formasi pertempuran raksasa ini, hanya memikirkan kembali ke 40.000 tahun yang lalu membangkitkan rasa hormat yang mendalam di hati mereka, rasa hormat terhadap raja pertempuran yang telah menyelesaikan pembantaian 1000. Ini hanyalah sebuah rintangan yang tidak dapat dilewati oleh siapapun. Ini memang terlalu sulit. Tapi, 40.000 tahun yang lalu, bukankah ada seorang senior yang berhasil melewatinya? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia mencapai hal itu. Saya juga berpikir bahwa Lin Ming menyelesaikan 1000 pembantaian tidak ada bedanya dengan bermain game, tapi sekarang saya tahu betapa sulitnya sebenarnya pembantaian 1000. Saat murid dari 3 istana cabang berbicara, Lin Ming sudah mulai bertarung dengan 27 musuh. Ke-27 orang tersebut masing-masing menampilkan metode kultivasinya masing-masing. Lin Ming kemudian menemukan bahwa metode budidaya setiap orang cocok dengan elemen rune di bawah kaki mereka pada diagram Dao Pasca Surgawi. Orang yang terlatih dalam metode budidaya atribut api berdiri di rune api yang sesuai dan orang yang terlatih dalam metode budidaya atribut guntur berdiri di rune guntur yang sesuai. Ini, murid Lin Ming menyusut. Saat dia melihat 3 diagram Dao Pasca Surgawi ini bergegas ke arahnya, dia menuangkan esensi sejatinya ke dalam tombak darah Phoenix dan menyodorkannya. Aliran darah merah tua muncul dari Phoenix Blood Spear. Aliran darah merah ini berputar menjadi badai merah besar yang terbentuk dari 999 tombak merah kecil. Setiap tombak kecil mengandung energi neraka yang hampir tak terbatas dan kemuliaan surgawi. Bang! Tombak darah kecil berkumpul menjadi aliran deras besar yang menghantam 3 diagram Dao Pasca Surgawi. Cahaya merah darah dan energi neraka meletus, namun diagram Dao Pasca Surgawi tidak bergetar sama sekali, 27 orang masih menembak ke arah Lin Ming. Betapa sengitnya, mereka benar-benar berhasil memblokir serangan tombak darah Phoenix. Ini buruk bagi Lin Ming. Tombak darah Phoenix adalah artefak suci kelas atas yang mendekati artefak suci transenden. Kekuatan serangannya setara dengan Master Extreme, tapi sekarang, tombak darah Phoenix tidak berguna melawan formasi susunan yang dibuat oleh 27 orang ini. Untuk membunuh mereka dia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Jika bahkan 9 hingga 9 Phoenix Blood Spear kembali ke satu formasi arai tidak cukup, apa yang masih bisa dilakukan Lin Ming? Para murid Phoenix Cry Palace mengkhawatirkan Lin Ming.
Artefak suci kelas atas sudah cukup untuk digunakan oleh seorang seniman bela diri hingga alam transformasi ilahi, kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Ketika Lin Ming mengalahkan Huo Yang Wang, dia mengandalkan kekuatan tombak darah Phoenix. Alis Lin Ming terangkat. Tombak darah Phoenix memang kuat, tetapi meskipun dia menggembleng senjata ini dengan seluruh kekuatannya, dia masih tidak berhasil menembus 3 diagram Dao Pasca Surgawi. Ini bukan karena dia kalah dalam kekuatan, tapi karena dia kalah dalam hukum. Ketiga diagram Dao Pasca Surgawi ini terlalu indah. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, yin, yang, 9 konsep berbeda ini saling melengkapi dan mendukung, kekuatannya berlipat ganda. Dan di sisi Lin Ming, 9 hingga 9 Phoenix Blood Spear kembali ke satu formasi susunan yang membentuk badai merah sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang konsep darah untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Namun, pemahaman Lin Ming terhadap konsep darah masih kurang, sehingga tidak dapat dihindari bahwa ia tidak dapat menembus diagram Dao Pasca Surgawi. Namun, Lin Ming tidak panik. Dia tidak memutuskan untuk menggunakan niat bela diri sang nenek, tetapi memutuskan untuk menggunakan metode lain untuk menghadapi tantangan ini. Dia mundur ke belakang dan berteriak keras saat dia membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Pada saat itu, energi asal api dari Fire Spirit Star yang ada di mana-mana dikumpulkan oleh Lin Ming, membentuk corong besar. Energi asal api berkumpul, menyebabkan teratai biru yang mempesona mekar menjadi kemuliaan penuh di depan Lin Ming. Ini adalah gerakan yang belum pernah digunakan Lin Ming sebelumnya, dan juga gerakan membunuh yang dia ciptakan. Lin Ming rajin bermeditasi di Menara Totem selama setahun penuh. Kemudian, di 18 neraka api dia juga telah menguasai wawasannya. Dia telah menggabungkan 3 tingkat pertama dari konsep api bersama-sama dan telah menanamkan secara mendalam rune hukum dan diagram Dao Pasca Surgawi ke dalam tulang-tulangnya. Setelah itu, ketika dia memasuki tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dia telah bertahan dari baptisan hukum dari awan energi asal selebar 3 mil. Kemudian, dia bermeditasi selama 2 hari setelahnya, mencerna hukum-hukum ini secara menyeluruh. Saat dia dengan tekun merasakan semua ini, Lin Ming tidak bermain-main, namun malah merasakan gerakan membunuh berdasarkan hukum kebakaran. Sebelum Lin Ming membuka gerbang pembukaan, dia telah menggunakan ingatan dari fragmen jiwa yang dia serap dan menggabungkan pemahamannya dari mereka untuk membentuk gaya ciptaannya sendiri. Dan sekarang, setelah membuka gerbang pembukaan, persepsinya telah melonjak ke eselon teratas alam ilahi, dan menjadi lebih mudah untuk menciptakan tekniknya sendiri. Gaya serangan yang dia ciptakan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptakan oleh para tetua tertinggi, tapi gaya serangan itu benar-benar lebih cocok untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menebas dengan tombaknya dan lolongan tombak yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia. Seberkas cahaya yang menyilaukan dan menyala-nyala melonjak, menerangi seluruh langit seolah-olah itu adalah pilar yang menopang langit. Kemudian, pancaran cahaya ini memancar, menembus bagian tengah teratai biru cerah itu. Setelah Lin Ming memahami bagaimana materi terbentuk, dia sepenuhnya memahami esensi dari 3 konsep api pertama. Dalam hal prestasi di bidang hukum, dia tidak ada bandingannya dengan tahun lalu. Bahkan para jenius di bidang transformasi ilahi seperti Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun tidak dapat dibandingkan dengan Lin Ming dalam hal pemahaman 3 tingkat pertama konsep api. Dan pemahaman hukum adalah standar yang sangat penting dalam menentukan potensi kekuatan seorang seniman bela diri. Karena Lin Ming telah memahami hukum sedemikian rupa, tentu saja itu bukan semata-mata untuk menyombongkan diri dan pamer. Sebaliknya, dia mampu dengan jelas mengubahnya menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Pada saat itu, rasanya seperti matahari lain muncul di dalam arai tempur Dewa Ilusi, menerangi seluruh dunia dengan cahaya berkilau. Cahaya tombak membawa momentum yang tak terbendung. Itu merobek bumi yang liar, memotong ngarai besar ke dalam tanah. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk, memenuhi udara. Serangan tombak ini adalah serangan terkuat yang ditunjukkan Lin Ming selama 14 tahun berkultivasi seni bela diri. Bang! Cahaya tombak itu menabrak diagram Dao Pasca Surgawi. Meskipun hanya mengenai satu diagram Dao Pasca Surgawi, dampaknya sebenarnya dapat ditahan oleh ketiganya. Pada saat itu, waktu terhenti. Di antara langit dan bumi, tidak ada apapun selain langit tak berujung di atas, cahaya tombak yang menghancurkan bumi, dan 3 diagram Dao Pasca Surgawi. Diagram Dao Pasca Surgawi yang berputar cepat tiba-tiba bergetar dan langsung berhenti. Adapun titik yang diserang Lin Ming, itu adalah pusat formasi, mewakili Yin dan Yang dari kekacauan utama. Kedua seniman bela diri yang berdiri di sana tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tanda bersinar di bawah kaki mereka berkedip-kedip, seolah-olah seluruh formasi juga sedikit tidak akan runtuh sama sekali. Mata Lin Ming memadat, roh pertempuran emas yang tertidur di lautan spiritualnya melesat keluar. Istirahatlah untukku. Kehendak yang kuat meledak, mengalir ke cahaya Yin dan Yang di tengah formasi, menghancurkan kekuatan hukum di sana. Dengan serangan cahaya tombak teratai biru, selain proyeksi kemauan semangat pertempuran emasnya, selain ruang nenek moyang, Lin Ming telah menunjukkan kekuatan terbesarnya. Dan kekuatan ini akhirnya merobek diagram Dao Pasca Surgawi, memperlihatkan lawan Lin Ming pada kekuatan serangan penuhnya. Mati, bagaimana Lin Ming bisa melepaskan kesempatan ini? Dia langsung membuka gerbang keajaiban dan menggunakan Mystic Lightning Shot, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Tombak darah Phoenix di tangannya ditusukkan, menembus pelangi. Kekuatan api terbentuk dari perpaduan 3 konsep yang dicampur dengan kekuatan guntur. Ledakan dahsyat dan dahsyat terjadi.
Dua seniman bela diri yang sudah terluka parah oleh serangan terakhir Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan tersebut. Mereka memuntahkan seteguk darah terakhir saat seluruh tubuh mereka terkoyak akibat ledakan berikutnya, tubuh mereka langsung hancur di tempat. Dari 27 orang, 2 di antaranya telah dibunuh oleh Lin Ming. Formasi besar logam, kayu, air, api, tanah, guntur, dan angin, dipecah oleh Lin Ming. Dia berhasil menerobos. Terlalu kuat. Bahkan 9 hingga 9 kembalinya Phoenix Blood Spear ke satu formasi susunan yang hebat tidak mampu melakukannya. Lin Ming hanya mengandalkan energinya sendiri untuk menerobos. Sekarang setelah 2 orang meninggal, formasi susunan tidak dapat lagi dipertahankan. Lin Ming telah menang. Apa yang digunakan Lin Ming adalah hukum kebakaran, dan kemungkinan besar itu adalah langkah yang dia ciptakan sendiri. Itu benar, sejak pertama Lin Ming memasuki area tempur Dewa Ilusi, dia belum menggunakan kekuatan hukum kebakarannya yang sebenarnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.